Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Cleo. Apa kabar? Kabar baik Pak. Kabar baik ya. Oh ini rajin ini, belum acara. Jam 7.30 ya Pak Roy kan? Oh, jam 7. Jam 7 Pak, jam 7 Pak. Aduh, mohon maaf kalau itu. Saya ingatnya jam 7.30. Enggak apa-apa Pak. Sambil nunggu lah yang lain Pak. Ya, boleh. Ya. Ya. Saya ingatnya jam 7.30, makanya tadi Ya, Pak Roy telepon, loh kok udah mulai gitu kan. Saya buru-buru, ternyata jam 7 ya. Iya. Lupa, maaf. Jadi kalau materi ini kan untuk pembukaan sebenarnya Pak Leo, nanti kita bisa bahas lebih jauh kan. Jadi Ya, betul. kalau tidak, jadi kalau kita bicara tentang sistem kan ada macam-macam, tapi ini awalnya. Nanti kalau kita bisa buat sesi berikutnya tentang perbagian sistemnya misalnya begitu. Oke. Siapa aja boleh. Jadi bisa berkelanjutan begitu Pak. Gitu. Oke. Ya. Oh, slide-nya banyak juga Pak ya? Ya Pak, udah banyak kok Pak. Banyak juga ya? Oke. Saya perpanjang aja, nanti kan banyak karena namanya juga slide ya, jadi banyak Ya, nggak apa-apa. banyak itunya. Ya mungkin banyak juga pengen tahu seperti Iya, apa. gambar gitu-gitu kadang ya. Ya, saya pikir kita sudah berapa peserta ya, cukup banyak ya. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi Pak, terus kita Boleh, mulai boleh. saja. Iya. Karena supaya nggak terlalu malam. Iya. Ya rencana memang berseri ya, jadi mungkin Mei atau Juni mungkin salah satu dosen, kemudian Juni saya rencana mengundang pembicara dari luar ya. Iya. Namun saya bisa ngambil speaker yang internasional lah gitu ya. Iya. Biar lebih menarik, yang memang boleh bilang expert lah gitu ya. Saya usahakan lah bulan Juni. Tapi kalau udah mulai kan ya paling tidak kita mulai sesinya supaya bisa berkelanjutan Pak. Gitu. Ya, ya. Ya memang menjaga supaya berkelanjutan itu Pak yang berat. Ya, betul. Tapi pokoknya kita usahakan supaya ini kan sharing knowledge ya. Jadi, saling membagi pengalaman aja, saling melengkapi lah. Wah, Pak Erik udah seperti penyiar radio Pak. Pak Erik ya. Pak Fandi apa kabar Pak? Sehat Pak, sehat. Ya. Ini rajin menulis ini, Pak Fandi termasuk rajin menulis ya. Baru beberapa sudah rajin menulis dibilang Pak. Ya, tapi oke lah Pak. Pak Agus lagi ada tugas Pak dari dosen Pak. Pak Agus Salim. Pak Agus Salim lagi ada tugas Pak dari dosen Pak. Oh, lagi ikut aja Pak gabung. Oh ya, soalnya kayaknya serius banget sih Pak. Saya lihat di layar. Oh nggak ada Pak, ya nggak? Hidup itu harus serius Pak. Oh iya nggak, saya kira lagi serius ngerjain tugas dari dosen gitu Pak. Oke, kita mulai aja 2 malam. Malam Pak Rismen. Selamat malam Pak Leo. Selamat malam semuanya. Untuk Bapak-Bapak, Pak Rismen ini adalah dosen baru di MT ya. Jadi siapa? Kalian diperkenalkan baru mulai secara official resmi Januari kemarin mulai bergabung ya. Jadi Pak Rismen akan jadi salah satu staff lah untuk MTE ya. Salam kenal Pak.
Baik, terima kasih Pak. Baik. Oke, saya pikir kita mulai saja Bapak-Bapak ya. Ya, Pak. Sambil menunggu yang lain. Oke, baik. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini di acara sharing knowledge kita yang pertama yang rencana akan dilaksanakan reguler setiap bulan ya. Jadi pertama sebagai sarana silaturahmi, tapi yang lebih penting sebenarnya sarana bertukar informasi, bertukar ilmu, bertukar pengalaman dan sebagainya ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk informal yang harapan saya saling memperkaya di antara kita lah. Jadi mungkin kita kan beda-beda background ya, beda-beda background. Nah, tapi dengan cara sharing knowledge seperti ini, kita belajar dari yang lain seperti apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan ilmu kita bertambah, tidak hanya formal melalui kuliah atau tugas-tugas ya, tapi juga secara informal melalui acara-acara seperti ini. Ya. Jadi mungkin untuk pengetahuan Bapak-Bapak kita akan lakukan per bulan. Bulan depan sudah ada pembicara yaitu Pak Joni. Kemudian Pak Sukono itu dia akan karena pembahasannya cukup serius dan menarik sebetulnya bagaimana menangani mega project. Jadi ada 2 session. Jadi nantinya Pak Sukono akan memberikan 2 sesi terkait bagaimana mengelola mega project ya. Kebetulan Pak Sukono kan bekerja di tempat yang mungkin banyak mega project. Jadi pengalamannya mungkin bisa menjadi tambahan bagi kita untuk memiliki skill yang praktikal lah untuk sehari-hari ya. Jadi seperti itu. Nah untuk selanjutnya nanti salah satu dosen akan saya minta untuk memberikan sharing knowledge. Kemudian berikutnya nanti saya akan dari luar ya. Sementara saya target adalah speaker dari internasional ya. Sehingga yang sudah berpengalaman lah. Mudah-mudahan bisa sampaian lah ya, mudah-mudahan bisa sampaian. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah hadir. Jadi malam hari ini kita akan mulai sesi kita dengan presentasi pertama oleh Pak Beliberto. Ya. Iya. Pak Beliberto ini adalah alumni MTE tahun 2022 ya Pak? Iya, barusan Ya, Pak. lulus Tahun lalu ya. 2022 pertengahan dan sudah mengikuti wisuda juga. Pak Beli sempat menjadi salah satu mahasiswa berprestasi ya. Kalau tidak salah 2019 atau 2021 Pak. 2021 ya, 2021. Ya. Jadi Pak Beli termasuk mahasiswa berprestasi, jadi yang dianggap terbaik dari MTE dan mewakili MTE dalam acara seremonial resminya UKI ya. Jadi salah satu mahasiswa terbaik kita. Dan malam hari ini Pak Beli akan menyampaikan topik yang cukup menarik sebetulnya. Building engineering ya. Sebelumnya sistem Pak kalau nggak salah ya. Sistem ya, engineering sistem. Tapi rupanya Ya. judulnya berubah. Mengapa berubah? Saya ganti aja nih supaya Ya. enak nih. Nanti oke, kalau mau diganti silakan. Ya, supaya cepat. Iya. Oke, baik Bapak-Bapak, untuk tidak menunggu kita saksikan presentasi dari Pak Billy dan mungkin sebelum memulai kita berdoa sejenak dalam agama masing-masing. Saya berikan beberapa ya mungkin 30 detik untuk berdoa menurut agama masing-masing. Amin. Ya. Baik Pak Billy, waktunya dipersilakan untuk menyampaikan presentasi ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Leo. Selamat malam teman-teman semua, bapak-bapak semuanya. Jadi malam ini saya coba berbagi. Sebenarnya ini kan basic dasar saja dari buildingnya, tapi kita berbagi untuk kita semua sama-sama mungkin yang sudah tahu semakin sama-sama juga dilengkapi. Karena saya berharap juga nanti akan ada sesi tanya jawab yang lebih bisa kita mendalami. Nah, sebelum saya lebih jauh, background saya saat ini saya memang S1 saya kan mechanical engineering ya, tapi sepanjang pekerjaan banyak bersinggungan juga dengan sistem electrical dan building. Saya juga basicnya saya juga dulu di manufaktur industri, tapi sekarang saya sejak tahun 2014 itu berkecimpung di building engineering system, khususnya di project dan pengelolaannya dan maintenance-nya gitu. Saat ini saya di Grand Indonesia sebagai salah satu
sebagai senior manager engineering di Indonesia untuk maintenance engineering-nya. Malam ini saya coba berbagi sama-sama, kita sama-sama belajar apa itu sih building engineering system. Nah, kita malam ini punya dua objektif sebenarnya. Satu, apa itu building engineering system. Yang kedua, apakah komponennya atau bagian-bagian daripada building ini sendiri. Jadi tentunya kita bicara bangunan, rumah pun juga kan ada sistemnya ya. Gitu. Jadi sederhana begitu kita coba nanti lihat sama-sama apa sih yang dalam bangunan itu kebutuhannya apa saja untuk menyokong sebuah bangunan bisa lain dikatakan sebuah bangunan atau building lah gitu ya. Nah, pertama apa itu building? Building adalah struktur pastinya, jadi ada atap, ada dinding, ya kan, secara permanen atau ya baik juga berbentuk rumah ataupun pabrik misalnya, gitu kan ya, dengan beberapa lantai misalnya ukuran, misalnya fungsi, bentuk dan lain-lain ya, yang bisa berguna untuk apa? Untuk menjaga manusia terhadap kondisi lingkungan luar. Jadi dan juga ada dengan tujuan apa? Misalnya dengan pertimbangan untuk keindahan misalnya gitu. Jadi bangunan secara sederhana begitu ya, sesuatu yang ada strukturnya, ada atapnya, ada fungsinya, ada penggunaannya gitu-gitu kan ya, dan juga bagaimana kondisinya, bagaimana sisi seninya seperti itu. Jadi itu bangunan secara umum. Nah, kalau kita kembali ke peraturan menteri pekerjaan umum tentang building preventive maintenance itu adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas atau dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya kan gitu kan. Jadi kegiatan artinya ada kegiatan apa? Kegiatan usaha, ekonomi dan lain-lain, sosial budaya dan lain-lain. Jadi ini dari pemerintah definisinya yang melalui Permen PU tentang preventive maintenance building. Jadi perawatan building gitu kan ya. Nah, sedangkan apa itu building engineering? Jadi kita bicara masalah apa sih? Misalnya teknologi di dalamnya kan begitu. Ya, teknologi yang berupa model desain, konstruksi, asesmen seperti apa, dan bahkan juga maintenance dan juga lingkungannya. Gitu juga. Dan juga bicara masalah apa lagi? Masalah operasinya bagaimana, renovasinya bagaimana. Nah, tentunya dalam engineering itu kan kita mengenal namanya seorang engineer building ya. Itu dia tugasnya dia apa untuk memastikan. Nah, makanya kenapa saya ngambil kuliah S2 tentang energi terbarukan khususnya karena memang saat itu dan kita di engineering itu di building bukan lagi masalah bagaimana merawat bangunan, tapi bagaimana menjaga supaya energi itu aman, nyaman, energinya tuh bisa saving, bisa ada pengendalian dan konsumsi energi kayak seperti begitu. Makanya saya juga coba cari ilmu yang bisa membantu saya dalam hal ini kan. Makanya kita ambil S2 di UKI untuk itu salah satunya. Karena kalau bicara masalah maintenance itu sudah hal yang biasa, sudah mandatori di dalam sistem perawat bangunan sendiri. Jadi maintenance bukan lagi sesuatu yang harus dipikirkan lebih jauh karena memang sudah seharusnya. Sehingga sekarang kita mengarah kepada bagaimana reduce energy consumption, bagaimana saving energy yang berhubungan dengan global warming dan sekitarnya. Jadi ini makanya kenapa dengan adanya building dibutuhkan juga seorang engineer untuk memastikan bahwa berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya gitu kan ya. Nah, tentunya kita bicara lagi terkait apa itu sih building system engineering. Building engineering system sebenarnya ini dari kacamata saya coba berbagi ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbagi banyak, dia berbanyak banyaknya sub ya di dalam building engineering system. Subnya sangat banyak, bukannya 1, 2, 3 atau 4 atau mungkin 5 seperti atau 9 misalnya. Bisa lebih. Tetapi dari base pengalaman saya kerja, saya coba bagi dalam 9 kalau tidak salah ini. Yang pertama ada sipil, yang kedua ada structure sendiri tentunya, yang ketiga ada electrical system, ada VAC system sendiri, terus ada plumbing dan piping system. Jadi ada berbeda pasti ya. Terus transportation system, terus ada building protection system dan juga electronic system. Dan terakhir energi. Energi sudah bagian daripada sistem dalam suatu building atau engineering building. Jadi ada 9 pokok utama yang menyokong sebuah building dikatakan lain sebagai sebuah building kan begitu. Kita bicara masalah sipil dan lain-lain juga semua akan artinya saling mendukung. Jadi makanya kenapa saya gambarkan dalam suatu lingkaran besar tanpa terputus gitu kan ya, karena memang saling terkait. Ya sepanjang pekerjaan saya sendiri, kebetulan saya juga lama di konstruksi juga di project
Jadi ada 2-3 hotel saya juga ikut bangun dari awal sampai jadi juga misalnya, dan juga manufaktur jadi bangun pabrik juga pernah ikut. Jadi paling tidak kita tahu proses seperti apa sehingga bisa menunjang bahwa building itu dikatakan aman atau nyaman dipakai kan begitu. Jadi saya bagi dalam 9 kategori secara umum. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama sipil. Nah, sipil ini kenapa kita bicara masalah apa sih area sekitar bangunan. Jadi yang menyokong bangunan sekitarnya kan gitu kan ya. Kita bicara masalah apa? Sistem drainase air hujan misalnya keliling ya, saluran air. Kita bicara masalah sistem proteksi badai atau badai hujan misalnya, karena Indonesia kan cenderung hujan bukan badai besar, jadi hujan bagaimana supaya tidak kemasukan air ke dalam basement misalnya, kemasukan air dalam parkiran misalnya gitu kan ya. Terus yang ketiga masalah landscape kan begitu. Terus apalagi? Terus yang berikutnya tentang struktur. Nah, saat ini penting juga kita walaupun ini kan bangunan sudah jadi, kita juga harus tahu bagaimana kolumnya, trusnya, beamnya, footernya, plat dan slabnya. Nanti kenapa ini penting kita harus tahu juga supaya ketika ke depan pengembangan kita ngerti ini fungsi bagaimana dan sebagainya kan begitu. Terus yang ketiga electrical system. Nah, ini cenderung ini yang sebenarnya paling banyak, walaupun hanya 1 poin, tapi ini paling banyak di dalam bangunan ya. Macam-macam dia ada di sana. Terus yang nomor 4 kita bicara masalah heating, ventilation, air conditioning system. Ini bicara masalah bagaimana tata udara dalam ruangan gitu kan ya. Tata udara itu nggak melulu masalah AC gitu kan, tapi juga masalah ventilation. Nah, kebetulan kita Indonesia kan daerah tropis, jadi tidak banyak bicara masalah heating ya. Kalau heating kan orang Eropa musim dingin mereka pakai sistem heating, musim panas mereka pakai sistem pendinginan gitu kan, pengkondisian udara. Jadi itu yang kita keempat ya. Terus berikutnya kita juga lihat yang komponen yang mau pindah sebentar dulu. Oke. Terus yang kelima kita bicara masalah plumbing dan piping system. Nah, kenapa saya bagi 2 ini ada perbedaannya. Plumbing sendiri kita bicara masalah penyediaan air bersih, instalasi air kotor dan juga air hujan, karena air hujan nanti sistem air hujan ya ada di bangunan ya. Terus piping itu sistem penyerut udara bertekanan misalnya dengan air kompresor misalnya, dan juga sistem penyalur gas. Jadi ada berbeda ya, secara umum itu berbeda di lapangan itu berbeda. Jadi jalur antara piping system dan juga plumbing system itu juga berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Bisa saja juga piping system untuk apa? Misalnya kalau kita pakai boiler, misalnya kita uap ya tekanan tinggi itu juga bisa. Jadi piping system. Tapi kebetulan saya berbagi 2, udara bertekanan dan gas gitu. Jadi ini hal yang berbeda, bukan yang jadi satu kalau di building ya antara plumbing dan piping. Terus ada berikut lagi nomor 6 itu namanya vertical transportation system. Ada elevator atau lift, terus ada eskalator, ada gondola. Terus yang ketujuh ada protection system. Ya, kita bicara ada kebakaran dan juga sambaran petir. Ini kan 2 hal yang berbeda. Walaupun proteksi petir juga itu melindungi dari kebakaran, kan begitu. Tetapi ini 2 hal yang secara umum itu terpisah dan berbeda di dalam building gitu. Terus yang ke-8 itu ada electronic system. Nanti ini yang nanti banyak sekarang mengarah ke BAS atau BMS ya, gitu, building management system gitu ya. Terus yang terakhir energi kita bicara masalah energi monitoring, kita bicara masalah energi saving atau energi efisiensi dan juga energi alternatif. Karena memang sekarang kalau Jakarta kan apalagi Pergub 38 itu tahun 2000 berapa itu ya, itu kan mengharuskan untuk kita mesti punya ada energi terbarukan, energi saving program seperti apa, dan juga monitoring. Monitoring ini nanti banyak berhubungan dengan building maintenance system ya, building maintenance atau BAS ya, itu saling berhubungan. Karena ininya di sinilah dikontrol di sini semuanya. Nah, kita coba masuk satu persatu ya dengan sistem ini. Nah, kita bicara masalah drainase. Ya, hujan ya, contoh kayak gini kita tahu ya sama-sama ini umum. Artinya bangunan yang lengkap adalah bangunan yang memiliki sistem drainase di keliling bangunannya. Kalau tanpa itu tidak lengkap sebagai sebuah bangunan. Kita bangun rumah kalau tidak punya drainase, bangunan ya tidak ada gunanya keliling ya. Terus proteksi dari badai atau hujan. Nah, ini. Kami pakai ya, kita pakai untuk kali ini kita buat, terus saya ambil gambar dari tempat yang lain supaya tidak jadi permasalahan. Kita pakai, jadi ada 2 kalau di proteksi hujan atau badai, hujan kita ada yang penutup untuk di area basement. Yang kedua juga kita ada pumping system. Jadi bangunan kan punya rem, kita tidak selalu bawa rem itu kan
kalaupun sudah dipasang seperti begini, itu pun juga tidak bisa menjamin bahwa air hujan tidak masuk ke dalam, sehingga ada namanya sistem pompa. Jadi air sampit untuk air rainwater gitu kan. Jadi kalau masuk ke basement ada pompanya dibuang keluar. Terus yang terakhir untuk dari sipil itu juga adalah namanya landscape atau gardening. Itu penting juga karena bagian dari perawatan. Kita juga harus mengetahui bahwa bangunan juga, ya dikatakan bangunan benar itu juga punya taman lah ya. Apalagi Indonesia itu ada 10% minimal misalnya ruang terbuka hijau untuk secara bangunan gitu kan misalnya contoh. Jadi ini untuk sipil. Sipil bukan bicara masalah ini, tapi masalah pendukung di luarnya kan begitu. Selain itu. Terus kita bicara masalah struktur. Nah, struktur ini kenapa saya masukkan? Karena apa? Di engineering itu, di building itu kita harus mengetahui area ini berapa sih meter perseginya daya bebannya, terima bebannya. Misalnya kalau bangunan umumnya itu 300 sampai 450 lah kilogram per meter persegi untuk area lantai misalnya. Ada juga yang buat yang murah juga misalnya hanya 250 misalnya. Tapi rata-rata kalau bangunan komersial misalnya 350 sampai 450 itu per meter persegi biasanya. Nah, itu kita harus tahu juga misalnya basement itu area drop off itu berapa. Kenapa itu penting? Supaya ketika kita misalnya ada penambahan alat baru, penambahan mesin baru yang besar gitu, atau mungkin kita butuh transportasi untuk masuk dalam building, kita tahu bahwa itu aman untuk dilewati oleh kendaraan misalnya, apalagi ada basement di bawah gitu ya. Jadi makanya tempat kita misalnya kita juga punya seorang manajer engineering yang khususnya menangani struktur. Karena sangat penting once kita ada perbaiki apa-apa, kita akan tanya ke beliau, Pak ini berapa sih meter perseginya bebannya? Dia harus tahu kan gitu. Jadi karena sangat berhubungan dengan sistem dalam bangunan. Kita bisa kembangkan apa saja kalau kita ternyata tidak cukup untuk menerima beban dari alat baru atau mesin baru ataupun hal yang baru, itu akan susah untuk pengembangan dalam bangunan, apalagi bangunan-bangunan yang sudah existing kan gitu. Nah, ketiga ini kita bicara masalah electrical system. Ya, pertama saya bagi dalam 3 pokok besar, misalnya ada sumber dari sini ada apa? Ada PLN, ada individual power plant sama generator. Nah, kenapa saya pisahin antara 3 ini? Kalau PLN pasti bahwa dia murni dari PLN murni misalnya, gitu kan? Atau dia kombinasi dengan generator sebagai secondary system atau sebagai backup system. Atau dia juga sebagai tidak ada PLN, tidak ada, tapi dia individual power plant, artinya generator dengan prime system, misalnya dari primer system misalnya, ya dengan yang memang heavy duty, bisa generator yang memang bisa supply independent sistemnya. Ini kebanyakan kan di daerah manufaktur pabrik misalnya ya, gitu. Jadi kita bedakan 3, sebenarnya satu PLN sendiri murni bisa jadi dari PLN supply sendiri tanpa ada backup dari generator misalnya, ataupun juga dia punya individual power plant juga tanpa ada backup PLN juga, atau sebaliknya ada backup PLN, dan juga dia punya generator sebagai backup PLN kalau terjadi blackout dari PLN misalnya. Terus transformer itu ada 2 rata-rata di building kita miliki misalnya, itu ada memang kebanyakan step down ya, tapi kita di sini ada cenderung bangunan-bangunan besar itu, apalagi yang lantai yang luas ataupun yang bangunannya tinggi lebih dari 50 lantai misalnya ke atas, itu pasti ada ya step up gitu kan. Kenapa? Misalnya kita step up cenderung pada di mana pada misalnya kita dari PLN kan dari generator misalnya lah itu kan 400 volt, kita kirim ke lantai 20. Nah, kita kan step up dulu ke 20 kV supaya apa? Kita kan sama-sama supaya mengurangi rugi-rugi di ini. Terus kita sampai lantai 20 kita step down ke 380 atau 400 misalnya. Itu kan memang ada 2 tipe. Terus panel distribusi, ini juga ada yang tegangan menengah saya bilang tadi, itu di dalam panel induk misalnya 20 kV, ada juga 11 kV, juga 3,3 kV misalnya. Terus yang panel tegangan rendah gitu kan, yang LVMDV yang 400 kV, 400 watt ya, 400 volt ya, ini keliru ya, 400 volt ya. Terus SDP atau sub distribution panel, terus ada power factor correction misalnya ATS, synchronized panel system, dan juga shading system. Shading system ini kalau misalnya tegangannya nggak cukup, beban dari PLN atau dari generator nggak cukup, itu akan shading system supaya sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan supply dari generator misalnya. Ini gambar umum kita tahu sama-sama ya. Jadi kita pada posisi cenderung di Jakarta namanya commercial building cenderung pada 20 kV atau pada bisnis ya. Jadi kita ambil 20 kV sebagai
konsumen 20 kafe, kita kan rata-rata begitu. Nah, ini gambaran sederhana, jadi ada gardu induk atau terminal TM kubikal PLN sini ya. Itu dia transfer ke kubikal pelanggan misalnya gitu kan, dengan beberapa distribusi di sini. Setelah itu dia langsung masuk ke bawah ke trafo. Itu misalnya dia step down dari 20 kafe ke 400 atau sebaliknya dia step up misalnya, contoh kalau dari generator ya. Terus ya di sini ada juga dari generator misalnya atau dari pembangkit misalnya. Dia kan sudah 400, tapi juga ada yang kayak tempat kami misalnya kita punya yang 3,3 kafe atau 11 kafe, kita punya 11 kafe misalnya, kita bisa turunkan dulu ke 400, kita naikkan ke 20 kafe, kita kirim ke distribusi sistem gitu. Jadi secara umum ada dua cara, satu dari PLN masuk ke trafo, atau satu dari generator masuk ke LVMDV langsung gitu kan. Itu baru dibagi ke area-area subdistribution panel di masing-masing alat atau area sesuai kebutuhannya. Ini gambaran secara umum kalau kita melihat ya. Jadi ada genset, ada dari PLN gitu kan, terus masuk di LVMDV misalnya gitu kan, terus masuk di SDP, dan dibagi dengan untuk pemakaian lighting misalnya, pemakaian macam-macam. Dan terakhir ada satu panel lagi yang warna merah ini yang langsung dari supply PLN atau supply generator tanpa melalui yang lain. Yang merah paling bawah itu memang kita bilang emergency system panel. Dia terpisah, dia juga menggunakan tipe kabel yang berbeda ya, warna merah itu yang tipenya untuk yang memang fire resistancy. Jadi dipakai untuk mana? Untuk supply ke fire pump, supply ke lift, elevator, lift terutama, terus supply ke extract fan misalnya, supply ke mana lagi? Kita bilang pressurized fan misalnya, sifatnya emergency untuk backup kita terjadi kebakaran dan sebagainya gitu. Untuk emergency lighting misalnya, jadi dia terpisah memang, tidak mengikuti panel yang lain, dia langsung dari induk utama gitu. Jadi biasanya kalau di building kalau terjadi, misalnya maaf nih terjadi emergency atau kebakaran misalnya, itu masih bisa fungsikan yang emergency sistemnya, karena dia akan supply langsung tanpa melalui sistem FMTP di sini, langsung masuk ke emergency gitu kan, tanpa melalui yang lain seperti itu. Ini contoh misalnya dalam sub atau room ya, ada panel distribusi yang saya bilang SDP tadi. Ini juga ada sistem misalnya untuk kalau ini misalnya contoh untuk CCTV misalnya, ataupun apa itu dalam sub ya gitu ya. Nah, terus keempat kita bicara masalah apa? Masalah ventilasi HVAC atau sistem pendingin tata udara. Nah, kita bicara pertama masalah penggunaan udara, gitu kan ya. Di sini di building ada 3 subbagian sebenarnya secara umum. Pertama ada yang sistem centralized yang paling atas ini. Itu kita ada cooling towernya, ada chiller yang besar misalnya gitu kan, terus ada pompanya segala macam, dan dia kirim ke area-area dalam bentuk udara air dingin misalnya, ya kan, chilled water misalnya kita bilang, terus masuk ke AOSU untuk distribusi sebagai pendingin ruangan gitu. Terus juga ada juga yang sistem yang terbaru misalnya yang kita bilang VRF misalnya, itu dia bisa 1 unit outdoor, bisa pakai untuk beberapa indoor gitu kan, dan dengan panjang pipa yang bisa sampai lebih dari 100 meter misalnya contoh gitu kan ya. Terus yang sederhana misalnya ada yang AC split. Jadi building itu pasti ada ininya, rata-rata ada ini untuk mendukung bahwa building itu siap dipakai, dikondisikan gitu kan ya. Nah, juga begini, nanti dari AHU atau FCU di sini, yang pertama yang warna merah ini itu distribusikan seperti gini misalnya. Jadi ada yang distribusi, ini ada AHU FCU-nya di sini, dia akan distribusi. Yang merah adalah supply-nya ke area, yang biru ada return-nya. Jadi ada return dan supply itu untuk mutar supaya udara dikondisikan seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentang sistem ventilasi udara. Jadi kita ngomong masalah itu ada exhaust fan, ada press air ya. Jadi itu ada 2 kalau di ventilasi udara itu, ada yang memang pakai bantuan daripada pakai fan, ada yang tidak pakai fan, atau ada yang mechanical ventilation, ada yang natural ventilation. Ini dipakai di mana-mana saja. Artinya contoh di basement, dimanapun juga itu pasti harus ada sistem sirkulasi udara. Setiap ruangan, walaupun ruangan itu ada AC-nya, itu harus ada fresh air kebutuhan, karena SNI atau peraturan itu harus mewajibkan bahwa air change ratio-nya berapa gitu kan, supaya kebutuhan oksigen tercukupi kan begitu. Di bawah ini gambar paling bawah ini tentang misalnya di restoran ataupun di kitchen area contoh gitu ya. Jadi ada udara masuk, udara keluar di kitchen gitu contoh. Jadi
sistem ventilasi udara ini sangat berperan di dalam suatu bangunan, gitu kan ya, untuk memastikan bahwa suplai oksigen cukup, gitu kan ya, ada kenyamanan di sana supaya orang juga nyaman. Jadi itulah, ini gambar sederhana ya, tapi sebenarnya pada dasarnya ada fresh air, harus ada air fresh air, harus ada exhaust, gitu kan ya, untuk membantu terciptanya sirkulasi udara. Bahkan kalau yang basement yang besar-besar itu namanya jet fan ya, untuk bantu mendorong ke area-area tertentu supaya bisa dibuang keluar udara di dalam, gitu kan. Tuh. Terus kita bicara masalah sistem plumbing dan piping. Nah, saya bicara dulu sistem plumbing system. Plumbing system ini ada 3, secara umum saya bagi, coba ada sistem penyediaan air bersih, sistem penyediaan air kotor, dan juga air hujan. Ini kita bicara masalah air bersih. Air bersih itu ada 2 rata-rata di building. 1 air panas, yang kedua air fresh water atau air biasa gitu ya, atau clean water lah gitu kan ya. Yang atas ini adalah, yang paling atas ini adalah contoh, ini gambar sederhana atau sistem sederhana tentang sistem air panas di building, entah itu di hotel misalnya ataupun di mall yang ada butuh air panas misalnya contoh. Dia yang paling umum menggunakan apa? Dia menggunakan heat pump. Heat pump itu adalah kebalikan daripada AC. Kalau AC kan panasnya dibuang, dinginnya dipakai gitu kan. Tapi kalau heat pump, dinginnya dibuang, panasnya dipakai untuk manasin air. Nah, pada dasarnya antara sistem distribusi air panas dengan air dingin ini atau ini itu berhubungan. Karena di sini ada water supply ini yang warna biru ini kan air dingin. Itu kan itu dari, atau air fresh water itu dari sistem juga dari sistem distribusi fresh waternya, sebenarnya sama. Jadi berhubungan sebenarnya. Jadi pada umumnya ada dua umum ada juga yang dari heat pump, pemanas sama air biasa. Pemanas pun juga kalau zaman dulu kan pakai boiler misalnya, ataupun sekarang misalnya yang kalau di rumah-rumah yang pakai solar panel itu ya untuk heating. Jadi ini kalau ini pada umumnya dipakai di building ya, untuk pemanas air misalnya, ataupun juga sistem distribusi air bersih gitu kan ya. Untuk jenis-jenis tipenya distribusi bisa saja pump room-nya di bawah, dia pompa ke atas gitu kan, ke rooftop, baru distribusi secara gravitasi ke bawah, ataupun juga sebaliknya dari atas ini dari bawah basement dipompa ke atas ke roof tank, baru dipompa lagi ke bawah sesuai dengan ketinggian level air, tekanan dibutuhkan masing-masing zona. Dan cenderung itu kalau di vertical building itu kita bagi dalam beberapa zona ya. Jadi ada misalnya contoh high zone misalnya, atau terus medium zone sama low zone. Kenapa? Karena berhubungan dengan pressure ya. Karena contoh misalnya anggaplah bangunan tingginya 50 lantai misalnya. Itu bisa dibagi sampai 3-4 zone. Karena apa? Karena kalau contoh misalnya tangkinya di atas 50 meter, lantai ke 50 terus tanpa ada pembagian zona, itu bisa pecah ya, pipanya bisa rusak sistem insulasi. Karena memang karena ada gravitasi ya, pompa juga sudah bisa sampai berapa. Misalnya contoh bangunan 50 lantai, kita kali aja 3 meter sudah 150 meter gitu kan. Itu sudah 15 bar kan gitu kurang lebih kalau caranya begitu. Jadi artinya itu ada beberapa zona dibagi supaya tetap distribusi masuk ke sistem plumbing air bersih misalnya itu maksimum misalnya 2 bar gitu kan, supaya tidak terjadi kerusakan, atau 3 bar lah dibatasi supaya terjadi kerusakan gitu. Ini contoh sederhana di tempat-tempat saya sebelumnya kerja. Ini ada sistem air bersihnya, ini sistem heat pump-nya, di sana tuh ada heat pump-nya di situ gitu kan ya. Terus ada sistem saf pembagian airnya misalnya di dalam safnya kan begitu. Nah, selain tentunya air bersih itu kan namanya juga air bersih ya, tentunya kan tidak butuh namanya perlakuan khusus. Karena apa? Kita percaya bahwa kita sudah tahu bahwa PDAM kita misalnya ataupun air dari kita misalnya itu kan butuh benar-benar bersih juga, sehingga butuh namanya sistem pengolahan khusus misalnya. Contoh misalnya namanya sistem filtrasi, ada karbon sama sand filter. Karbon filter untuk hilangkan bau atau kandungan logam besi misalnya, karat zinc, logam, besi dan sejenisnya, sedangkan sand filter untuk menghilangkan benda-benda padatan misalnya yang benda-benda besar. Dan juga namanya sistem softener. Ini pakai resin dengan bantuan bisa juga pakai yang kation anion seperti HCl sama NaOH misalnya. Itu juga bisa dengan menggunakan garam. Tujuannya apa? Untuk menurunkan kesedaan air. Nah, ini dua ini dipakai secara sederhana. Misalnya contoh kita butuhnya di sistem kita kan misalnya contoh 250 ppm maksimum untuk hardness-nya air. Kita punya kita misalnya supply 500 ppm. Nah, kita mungkin masih bisa menggunakan softener ya seperti ini. Contoh ada garam, namanya pakai
pakai apa salt buff ya sistem namanya, dengan resin untuk mengikat kandungan magnesium sama kalsium dalam air misalnya untuk menurunkan kesadaran. Ini paling sederhana misalnya. Kalau kita lebih jauh lagi, ternyata misalnya kayak misalnya di Bali, dulu saya kerja di Bali, kadang air sampai 600 misalnya, kadang air misalnya contoh dari daerah Nusa Dua, Pecah itu kan tidak ada air bersih khusus ke sana sehingga menggunakan air laut misalnya. Itu mereka menggunakan RO system, jadi pakai salt water ya, sea water untuk pengolahan. Tipenya memang untuk air laut ya, untuk pengolahan RO itu dibutuhkan karena memang kebutuhan misalnya butuhnya 20 ppm kan tidak ada air di sana, daerah pantai susah misalnya, atau daerah sehingga menggunakan air laut misalnya untuk suplai kebutuhan air sehari-hari gitu. Jadi ada sistem RO dipakai. Tapi SWRO ya yang sea water ya itu. Contoh. Nah, ini contoh membran, gambaran sederhana, teman-teman sudah tahu semua. Nah, kita masuk ke sistem pelambingannya, ke sistem air kotor. Nah, air kotor ini di building kita selalu punya namanya, ada istilahnya black water sama grey water ya. Tapi cenderung digabung juga akhirnya. Memang secara lain, kalau biasanya di building itu dipisahkan antara black dan grey. Nah, kalau black itu adalah murni dari toilet, dari penggunaan manusia. Sedangkan kalau grey water itu dari pembuangan wastafel misalnya, terus pembuangan tempat uriner misalnya contoh. Tapi kalau uriner digabung dengan black water ya, tapi untuk yang khususnya untuk yang wastafel itu bisa dipisahkan. Kita bilang grey water misalnya kan gitu. Nah, nanti sama ini dua sistem yang sama mirip ya. Jadi rata-rata kalau di building itu untuk yang black water pun grey water itu pasti ada ventingnya di atas. Kalau enggak bermasalah seperti kita di rumah kita kan ada sepitengnya kan, ada penghawaannya. Kalau tanpa itu maka bisa luber keluar ke klosetnya gitu ya. Jadi ini memang artinya bangunan itu semua mengadopsi itu di sini. Sistem itu diadopsi kan begitu. Nah, dari semua daerah kotor ini semuanya bisa kita namanya tentunya tidak boleh langsung dibuang keluar gitu kan ya. Semua building yang benar itu harus ada sistem treatmentnya itu. Jadi diatur airnya ditampung dulu, kotorannya itu kan dipisahin, terus masuk ke pengolahan, ada aerob, anaerob, misalnya aerasi, sampai memenuhi baku mutu pembuangan ke area komunal drainase, jadi ke buang keluar ya gitu ya. Nah, saya sendiri bersyukur tempat kami saat ini kita sudah pakai untuk ke penggunaan cooling tower gitu kan, supaya mengurangi pembuangan air limbah juga keluar. Dengan standar yang ada kita termasuk sudah bagus ini untuk memenuhi kebutuhan peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup gitu kan ya. Jadi kita selalu menggunakan air resapan untuk penyiraman taman, kita untuk pengisian cooling tower misalnya, supaya supaya bisa mengurangi penggunaan air PDAM misalnya, atau air tanah misalnya. Nah, di sini sebenarnya ini gambar sederhana teman-teman ya, punya kita kompleks banget. Jadi sampai ini gambar sederhana bahwa bangunan yang benar harus punya sistem pengolahan air limbah. Nah, kecuali misalnya contoh di mana ya, saya tahu pasti kayak misalnya Jakarta juga ada sih, Jakarta ya, yang memang area pakai dikelola pemerintah daerah ya untuk pengolahan limbah, air limbah itu juga ada. Bahkan juga di Bali area misalnya Kuta sampai dengan Kuta, Nusa Dua misalnya sekitar, terutama Kuta Legian sama itu juga sudah ada namanya Denpasar itu komunal sistem untuk pengolahan limbah air. Jadi kita bayar ke pemerintah tiap bulan sesuai dengan jumlah kamar misalnya, atau jumlah penghuni misalnya gitu untuk pengolahan air limbah. Tapi semuanya kan areanya kan sehingga butuh ada namanya instalasi pengolahan air limbah yang benar-benar memenuhi baku mutu daripada Kementerian Lingkungan Hidup gitu kan ya. Yang berikutnya ada air hujan. Air hujan ini juga penting. Tentunya ya dari rooftop ya, itu ditampung di mana, dan juga harus ada dibuang ke. Nah, untuk yang Jakarta sendiri ataupun pemerintah pusat juga sudah ada peraturan baru bahwa untuk beberapa peraturan baru bahwa bangunan memiliki apa kita bilang namanya jadi sejenis untuk penampungan air hujan ya. Jadi air hujan yang diterima itu tidak boleh langsung buang ke saluran umum, itu harus ditampung dulu gitu kan. Nanti overflow-nya baru dibuang. Volumenya seperti berapa sesuai dengan luas lahan atau luas wilayah bangunannya gitu kan ya. Jadi untuk menampung, jadi rainwater reservoir ya, jadi untuk menampung air hujan. Dia tidak boleh langsung buang. Nah, ini bisa dipakai juga untuk penyiraman taman misalnya apa gitu kan ya. Tuh.
Nah, kita masuk ke piping system. Nah, piping system ini saya bilang tadi ada udara bertekanan sama penyaluran gas. Jadi udara bertekanan misalnya contoh apa kalau kita punya sistem air kompresor udara, gitu kan ya. Jadi itu pasti ada. Misalnya contoh beberapa bangunan punya ada hal ini untuk membantu, gitu kan ya, untuk kompresi sistem. Berikutnya penyaluran gas, gitu kan. Gas juga contoh kayak ini adalah gas kayak gambar pertama sini pojok ini itu dari pemerintah misalnya misalnya contoh dari PGN misalnya. Sedangkan tabung sini sebagai backup-annya kan gitu kan ya. Nah, ini contoh salah satu misalnya di area kitchen misalnya itu dari piping gas. Memang terpisah ya dengan sistem plumbing pada umumnya gitu kan ya. Jadi ada dua saya bagi yang udara bertekan sama gas. Udara bertekan bisa saja apa sih tapi cenderung adalah udara atau udara pada umumnya atau air kompresor ya sistem kan gitu. Terus yang keenam ini kita bilang vertical transportation system. Ada elevator, eskalator, gondola. Nah, ini tentu saat ini sudah lebih kompleks ya. Jadi bahkan sekarang itu yang saya bilang tadi nanti untuk elevator, eskalator semua bisa dikontrol atau dipantau dari bus system atau BMS ya. Nanti kita coba lihat sedikit di belakang gitu kan ya. Jadi sistem lift semua sudah bisa dikontrol. Kita bisa kalau dulu misalnya kita kalau mau aktifkan atau matikan lantai tertentu kita harus ke unit liftnya gitu kan ya. Tapi sekarang dengan sistem yang terbaru kita bisa nonaktifkan dari control room. Bisa contoh lantainya 20 lantai. Ternyata ada pejabat datang kita bisa contoh misalnya ini kita kepingin hanya aktifkan sampai lantai 20, lantai 5 saja itu bisa. Atau hanya melayani antara basement sampai lantai tertentu itu bisa. Jadi kita bisa kontrol dari kontrol sistem kita di control room kita. Tanpa perlu ke area untuk disetting gitu kan ya. Jadi cukup dari control room saja kita bisa atur lantainya mana mau dibuka mana mau ditutup gitu kan seperti itu. Itu juga eskalator sama, eskalator juga kita bisa kontrol juga, tapi eskalator karena cenderung apa namanya cenderung lebih berbahaya sehingga banyak sebagai monitoring saja, gitu kan ya bahwa eskalator harus ketika kita on kan eskalator kita harus di lapangan untuk melihat itu supaya tidak menghindari kecelakaan begitu ya contoh seperti itu. Jadi sekarang ini juga semua sudah dikontrol kita bisa pantau mana on apa tidak atau matikah kondisinya itu semua bisa dipantau semua saat ini. Terus yang berikutnya gondola. Ini gondola ini kan tidak kalah pentingnya dalam building ya. Bahwa perawatan building apalagi high rise building itu sangat membutuhkan gondola gitu kan ya. Jadi beberapa tipe gondola ini ada yang permanen yang sebelah ini, tengah ini yang terus ada juga yang bisa dipindah-pindahin gitu kan, sama ini yang ada railingnya, yang gantung keliling ke railing. Jadi macam-macam. Artinya building yang benar harus ada ini gitu kan ya. Dan gondola ini perawatannya juga sama dengan eskalator elevator cara perawatannya ya bersama dengan elevator atau lift perawatannya tiap bulan harus ada dicek harus di ini karena untuk menjaga keselamatan kerja juga gitu kan ya bahkan untuk itu pun juga sudah operatornya ya sertifikasi K3 operator gondola khususnya gitu. Terus yang ketujuh kita ngomong masalah sistem proteksi sistem kita siap-siap lagi ada dua yang saya bilang dari awal tadi kebakaran sama sambaran petir. Nah kebakaran ini kita lihat itu kita ada punya hidran system, kita punya ada sprinkler system, kita punya ada apa namanya, contoh kepala head sprinkler seperti apa, ada yang tipe-tipe ini tipe-tipe sprinklernya ya. Kita punya sistem hidran system atau box hidran itu seperti apa gitu kan. Jadi bangunan yang lengkap adalah harus memiliki ini. Nanti kalau ke depan ada peraturan menteri apa namanya menteri pekerjaan umum tentang apa menteri PU ya tentang proteksi kebakaran itu lengkap di sana diatur pemerintah supaya kita bisa memastikan bahwa bangunan kita terproteksi dengan dari kebakaran gitu atau pencegahan lah gitu kan ya. Ini beberapa contoh sistem hidran. Ini ada pasti hidran itu ada minimal harus lengkap ada 3 sistem. Satu joki pump harus ada misalnya sebelah sini nggak kelihatan ya. Terus yang kedua ada electrical pump, yang terakhir ada diesel pump gitu kan ya. Electrical pump, joki pump itu semuanya disuplai menggunakan emergency panel. Saya bilang depan tadi gitu kan ya. Terus yang sebelah adalah diesel pump. Itu menggunakan bahan bakar diesel dan juga sudah dihitung. Jadi teman-teman itu kalau misalnya di diesel di pump itu untuk apa? Untuk diesel pump itu untuk gas itu sudah ada kita selalu ada tangki reservoir untuk solar ya dan harus dihitung. Harus permintaannya bisa contoh harus mengcover berapa jam itu harus ada dipenuhi. Bisa contoh kebutuhannya misalnya berapa liter per detik atau liter per menit harus mampu disuplai oleh tangki ini beberapa jam misalnya supaya sampai ada bantuan dari damkar gitu kan ya.
Itu. Kalau contoh kalau tandon air pun juga di bangunan itu untuk reservoir air untuk pemadam kebakaran itu aturannya 30 menit sampai 1 jam. Itu kan itu bisa mengcover bangunan sebelum datang bantuan dari damkar misalnya. Itu ada semuanya harus dilengkapi. Makanya kalau sekarang itu kan bangunan sekarang harus dilengkapi dengan namanya SLF. Itu SLF itu dalamnya mencakup semuanya ini gitu kan ya. Selain apa? Selain hidran lagi juga pasti kita ada punya sistem tambahan lagi ya. Ini hidran dan sprinkle jadi satu di sini ya. Tapi di sini kita juga tambah lagi misalnya contoh yang khusus misalnya untuk kitchen system. Namanya fire suppression ya. Itu ada yang dua tipe umumnya misalnya ini juga ada. Jadi dia punya proteksi untuk ini gitu. Dan ini contoh misalnya yang gambar bawah ada pipa kuning itu ada shutter valve-nya. Misalnya terjadi kebakaran misalnya dan sistem ini berjalan maka ini akan tutup ya supaya gas dari supply langsung mati, tidak boleh masuk ke dalam sistem. Jadi sistem ini dipakai untuk proses kebakaran misalnya gitu ya. Dan juga selain tadi ini juga tentunya adalah apa? Ada fire alarm ya. Fire alarm ini sebenarnya juga masuk dalam sistem elektronik sistem, tapi saya tambahkan sini dulu supaya tahu bahwa proses kebakaran itu juga butuh namanya fire alarm system. Umumnya ada dua dipakai, ada semi sama ada full. Kalau semi address itu yang paling bawah itu dia pakai sonasi. Sedangkan pada yang full address itu langsung pointing tunjukin oh lantai ini yang bermasalah, lantai ini kamar ini misalnya atau ruangan ini. Itu kalau full address gitu ya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk deteksi untuk yang full address misalnya. Kalau semi address misalnya kami pakai untuk public area yang besar, areanya itu public area pakai semi address karena kan terbuka kan begitu kan ya. Tapi kalau full address kita pakai untuk yang spesifik area yang tidak yang istilahnya tidak terpantau secara khusus, jadi perlu full address gitu. Nah tambahan lagi satu selain yang tadi itu juga namanya adalah tentu selain sistem hidran juga ada namanya kita bilang pressurized fan sama smoke extract fan. Ini tujuannya apa? Untuk melindungi evakuasi. Ini kan staircase sebelah sini. Artinya staircase ini kan ada orang ketika terjadi kebakaran orang akan adakan evakuasi melalui tangga darurat. Gitu kan ya. Nah, sehingga ada namanya pressurized fan dan smoke extract. Nah, pressurized fan itu adalah dia membantu menekan udara ke dalam staircase supaya jika ada kebakaran contoh di lantai ini asap tidak masuk ke dalam staircase gitu tujuannya. Gitu kan supaya orang ini kita ketika evakuasi aman di sini. Gitu kan ya. Sedangkan extract fan tujuannya untuk menarik asap dari area yang terbakar dibuang keluar. Kan gitu. Nah, untuk kalau bangunan-bangunan yang sempit posisinya, misalnya berdekatan antara extract fan sama pressurized fan berdekatan, biasanya dibedakan arah dan juga pada pressurized fan dipasang smoke detector juga. Jadi kalau ternyata asap masuk sini juga tidak boleh, akan mati sistem pressurized fan-nya supaya tidak masuk asap ke dalam exit staircase ini gitu kan, stairwell-nya. Makanya juga penting dalam bangunan kalau tidak ada ini juga tidak boleh. Makanya kalau sekarang teman-teman lihat bangunan pemerintah yang lama itu juga akan dipasang tangga darurat di samping. Kalau ada bangunan baru samping itu tangga darurat dan dikasih fan seperti begini sistemnya supaya melindungi evakuasi. Gitu kan ya. Jadi karena bangunan-bangunan yang lama-lama itu pemerintah itu mereka bangun sampingnya juga untuk exit gini ditambahkan dengan fan sama smoke extract ini gitu kan untuk membantu evakuasi. Gitu kan. Selain itu juga kita juga ada tambahan. Nah, ini setiap area lobby ini saya tambahkan namanya pasif ini itu harus dilengkapi dengan firefighting lobby dan fire evacuation lobby. Jadi ini penting sebenarnya sama dengan ini ya. Ini potongannya sebenarnya ini potongan daripada gambar yang atas tadi ya. Jadi artinya apa? Bahwa contoh misalnya kita harus tahu bahwa fire door pun juga harus disetting minimal bertahan 1 sampai 2 jam dari api supaya cukup orang untuk evakuasi. Kan gitu kan ya. Bahkan pintu pun sendiri ini teman-teman itu dihitung berapa kuat tekannya dengan orang dorong berapa. Misalnya contoh 50 Pascal misalnya itu maksimum contoh. Misalnya gitu. Tapi ini sekali lagi semua diatur di peraturan pemerintah kita sudah lengkap di sana. Jadi bangunan yang lengkap itu harus punya semuanya. Dia punya smoke extract fan, dia punya pressurized fan, dia juga punya proteksi pintu fire door yang memang aman ketika terjadi evakuasi kan gitu, tidak boleh sampai kebakar gitu lebih daripada kurang dari 1 atau 2 jam misalnya kan begitu supaya aman. Dan tambah lagi terakhir ini satu untuk yang kebakaran juga namanya refuse room ya. Ini setiap kalau peraturan kita masih abu-abu ya. Jadi tapi
anggap rata-rata 20-25 lantai itu harus ada satu, bisa contoh bangunannya 50 lantai, maka lantai ke-20 atau 25 harus ada ruangan kosong seperti begini untuk evakuasi ya. Itu penting. Jadi ada 20-25 meter, 20 lantai, misalnya contoh 50 lantai bangunannya, pada lantai ke-20 atau 25 itu harus ada ruangan seperti begini untuk evakuasi. Jadi kalau misalnya contoh ada evakuasi dengan bantuan kren yang tinggi misalnya, atau bantuan misalnya helikopter misalnya contoh, itu ada area yang bisa digapai oleh firefighting squad itu ya untuk mencapai bangunan gitu kan. Jadi tidak boleh ada, harus ada ruangan seperti begini, harus ada gitu contoh. Nah, kita masih berikutnya tentang proteksi sistem yang lainnya tentang sambaran petir ini pada umumnya ya. Itu kita bisa jelaskan lagi di sisi berikutnya tentang ini. Ada Pak Edi juga, misalnya dari orang kita bisa pintar untuk masalah ini. Ya pasti ada proteksi terhadap sambaran petir. Ada satu yang hanya menggunakan sistem yang biasa, yang kedua pakai yang sangkar Faraday misalnya kan gitu. Terus ada apa? Electronic system. Electronic system ini kita ada audio video system, PABL, spiral alarm system tadi saya bilang tadi. Terus yang terakhir, ini paling lengkap sekarang itu ada building management atau building automation system. Ini contoh gambaran yang audio video misalnya yang sederhana itu dipakai, tapi sekarang sudah nggak ada gini ya. Sekarang sudah pakai yang fiber optic semua misalnya contoh. Ini CCTV misalnya, ini sekarang sudah di VR bisa sampai 2 tera, 3 tera misalnya gitu kan. Itu terus ini yang paging system ya. Jadi paging system cenderung berhubungan dengan dengan fire alarm system. Jadi ketika terjadi kebakaran itu di-trigger maka akan ada announcement misalnya. Jadi dia ada interface, bisa ketika nggak ada kebakaran misalnya dia bisa pakai sebagai paging system, sebagai juga untuk sound system background misalnya, background music misalnya, dan juga sekaligus untuk juga announcement bisa terjadi kebakaran ataupun juga sebagai alarm misalnya gitu kebakaran. Jadi fungsinya macam-macam ini bisa. Terus juga PABX saya tahu sama-sama itu fungsinya macam-macam untuk bisa komunikasi dalam bangunan. Kalau tanpa ada telepon tidak mungkin bangunan lengkap sebagai bangunannya gitu kan ya. Karena bangunan-bangunan komersial begini gitu. Nah ini BMS atau BMS atau BAS yang sederhana yang kita pakai misalnya di sini misalnya itu kita ada kontrol sistemnya, sensor aktuator misalnya, terus ada sistem kontrolernya, MC-nya, network control, terus operator workstation ini sederhana ya yang dipakai di sini misalnya contoh. Terus kalau kompleks seperti begini kompleks. Ini maunya seperti begini harusnya. Jadi sebenarnya semua kalau bangunan yang sekarang arahnya ke sini semuanya. Jadi untuk kontrol energi, metering ya, kontrol untuk genset, chiller semuanya jadi satu, CCTV semua. Jadi semua satu area kontrol operator ini kita bisa melihat. Kita bisa langsung lihat lift mana yang bermasalah, terus mana yang rusak, mana yang tidak nyala, mana yang mati, semua dalam satu sistem. Gitu kan ya, ini yang memang dikembangkan lebih jauh saat ini pada bangunan komersial ya. Jadi zaman sekarang itu sudah lebih arah ke sini semuanya. Setiap bangunan-bangunan yang baru dibangun pasti semuanya arah ke sini. Dan gitu, terutama bangunan-bangunan komersial gitu. Ya ini kontrolnya. Nah terakhir kita masuk kepada build energi tentang energi yang terakhir. Energi sebenarnya ada 3, energi manajemen, energi efisiensi, sama energi terbarukan. Nah ini memang pasti kita kan kuliah di S2 UKI kan tentang ini terutama ya. Jadi saya coba aplikasi kerjaan kalian masing-masing seperti apa seperti itu ya. Nah kalau kita ngomong masalah energi manajemen dan energi manajemen itu sebenarnya gampang-gampang susah kan gitu karena memang ini butuh dari manajemen, komitmen dari manajemen dulu atau dari owner atau dari stakeholder gitu kan ya. Jadi kalau saya bersyukur perusahaan kami yang mendukung itu untuk bagaimana bisa ada sistem supaya bisa bantu kami untuk monitor energi supaya kita bisa lebih efisien dalam penggunaan energi kan begitu. Jadi butuh energi manajemen ini itu butuh komitmen daripada ownership dan juga komitmen daripada direktur misalnya juga kami sebagai pelaksana. Tanpa ini tidak akan bisa untuk terjadi sistem seperti ini. Nah, terus tentang energi saving. Nah, kita tahu Jakarta sudah ada peraturan ini ya tentang bangunan hijau itu lengkap. Kalau bangunan baru bagaimana itu untuk konversi ke dalam bangunan hijau kan begitu. Ini mungkin posisi terkhusus ya, tapi saya tidak akan bahas lebih jauh, cuma sebagai gambaran saja kan gitu. Nah, ini juga terkait dengan indeks energi di Indonesia khususnya di Jakarta atau bangunan kota-kota besar ya. Ini hasil laporan daripada Balai Besar Teknologi Berbasis Energi ya, BBPT. Mereka mencoba melakukan apa ini laporan tahun 2020. Mereka coba melakukan survei atau survei terhadap bangunan-bangunan di Indonesia khususnya gitu kan ya. Nah
Di sini kita lihat bahwa kalau biru ini adalah untuk penggunaan udara atau AC sistem, yang merah ini untuk yang lampu atau listrik, misalnya stop kontak dan lain-lain, yang biru atau hijau itu lift, dan itu lain-lain. Artinya apa teman-teman? Kami di building itu, kita fokus banyak ke sini sebenarnya, ke warna biru ini udara. Karena kita bisa membantu untuk mengurangi konsumsi sini, itu akan sangat signifikan dalam efisiensi di building. Khususnya untuk apa? Untuk penggunaan udara, yang misalnya contoh, kalau kita misalnya contoh setting udara 22 derajat, mungkin tidak perlu lagi, jadi 24 lah, penting nyaman kan begitu, supaya bisa mengurangi. Karena kalau AC ini teman-teman, secara rule of thumb-nya itu, kita menaikkan 1 derajat Celcius, atau itu sampai dengan kita boros 3-6% konsumsi listrik. Itu rule of thumb seperti begitu rule of thumb-nya ya. Jadi, makanya kenapa, kalau kita di engineering building, kita paling banyak fokus di bidang ini, tata udara ini, karena paling tinggi konsumsi listriknya di sana. Bayangkan, teman-teman di rumah AC-nya, misalnya contoh AC-nya tadinya 24, tiba-tiba kepanasan. Turunkan 23 saja, itu sama saja dengan boros 3-6% listrik konsumsi untuk AC itu sendiri. Itu kan ya. Tapi kalau kita misalnya bisa tetap 24 atau bahkan 25 misalnya, ya lebih hemat lagi listriknya. Contoh gitu ya. Itu nah, memang kalau teman-teman masalah AC ini nanti sekarang ini sudah arahnya bukan lagi bagaimana dingin, tapi bagaimana nyaman. Maka namanya pengkondisian udara. Nah, nyaman ini itu bicara berapa faktor, ada temperatur sama apa, kelembaban, gitu kan ya. Makanya teman-teman kalau di pinggir pantai walaupun panas, tetap dingin kan karena apa? Ada udara bergerak, ada kelembapan lebih rendah gitu kan, karena ada udara yang bergerak. Makanya kalau bangunan-bangunan yang baru yang arah ke green building, diusahakan bagaimana supaya memanfaatkan natural sistem pengkondisian supaya mengurangi konsumsi daripada AC misalnya, gitu kan ya. Bahkan beberapa negara yang kita seperti kayak Jepang misalnya, mereka sudah tentukan 27 derajat udaranya atau 26 derajat. Kita 24 aja orang masih protes gitu kan, mintanya turun 23, 22 kan begitu Indonesia. Makanya tantangan buat kita di building, kita bisa bantu mengkondisikan ini saja, mengurangi konsumsi di AC itu sangat besar sekali efeknya pada konsumsi listrik di energi di bangunan kan begitu. Nah, ini terkait dengan alternatif energi misalnya panel surya. Ini contoh dari hasil laporan ini pun juga. Nah, gitu kan ya, bahwa posisinya sangat banyak sebenarnya di Indonesia untuk bisa mengembangkan sebagai alternatif untuk misalnya rumah sakit, hotel, mall, misalnya perkantoran, untuk mengkonversi sebagai energinya dari PLTS misalnya kan gitu. Sebenarnya sudah ada penelitian ini, sampel contoh total sampelnya seperti apa, dan juga mereka penelitian seperti itu arahnya ke sana kalau bisa ada penggunaan energi terbarukan di building supaya membantu mengurangi konsumsi energi fosil misalnya kan gitu. Jadi memang diharapkan ke depan bangunan-bangunan yang baru bisa seperti begitu. Jadi kalau misalnya peraturan gubernur itu DKI itu bisa tahun nomor berapa 28 ya, itu 38 ya 2017 salah, itu kan tentang green building, itu kan tentang apa, dia pastikan bahwa berapa sih konsumsi listrik, berapa meter persegi misalnya, terus dia juga tentukan berapa sih OLTV-nya, berapa overall temperatur transfer ya dari window itu berapa misalnya per meter persegi kaca itu berapa, itu semua ditentukan supaya bisa mengurangi konsumsi energi gitu. Ini tabel-tabel aja yang umum, ini masih belum debatable sebenarnya, karena Indonesia pun juga sampai dengan hari ini belum ada angka yang pasti berapa yang dipakai. Jadi 2 tahun lalu kita dari engineering building itu lakukan survei ke semua hotel dan mall di Indonesia, khususnya di Jakarta, tapi angkanya belum dapat. Sampai dengan hari ini belum ada angka yang mutlak. Berapa sih angka yang benar untuk konsumsi KWH per meter persegi per tahun itu? Ini masih ibaratnya masih angka-angka yang masih diprediksi saja, tapi belum ada sesuatu yang pasti kan gitu. Berapa sebenarnya? Karena sampai dengan hari ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang itu. Makanya yang awal tadi di sini yang saya sampaikan tadi dari BPPT itu melakukan penelitian mereka itu tentang hal ini, bahwa berapa sih konsumsi listrik itu kan di bangunan komersial, mereka tentukan gitu kan, itu masih abu-abu itu berapa gitu kan ya. Ini contoh. Ini juga masalah air juga, konsumsi air juga harus kurangi air juga ya.
sudah diatur SND kita berapa untuk konsumsi air. Ini juga dipakai dalam perencanaan di building juga untuk penggunaan air gitu kan ya, berapa sih per orang penggunaan air diatur juga supaya ada efisiensi di sana dalam penggunaan air gitu. Ini juga contoh ada penggunaan air panas misalnya, SND kita sudah ada diatur. Nah, itu dari saya untuk materi hari ini Pak, kita bisa diskusi ini semboyan saya ini, beta bisa, Ale bisa, kita bisa, timur cerdas. Ya kebetulan kita dari timur, jadi kita harus bisa berbagi ilmu gitu kan dengan teman-teman. Kebetulan saya juga berbagi dengan ini untuk teman-teman kita di Maluku khususnya dengan Unpati gitu ya. Jadi kita bisa terus lagi berbagi dengan mereka di sana. Ini tambahan foto-foto saya proyek ya kayak gini-gini. Makanya Kak contoh misalnya ini kan koridor nih contoh, itu kan ada dalam itu kan banyak sekali, ada air bersih, hidran misalnya contoh, tata udara juga ada di sini contoh gitu kan ya. Ini juga contoh distribusi listrik seperti apa, jadi nggak mudah ya sebenarnya untuk bangun suatu bangunan itu lengkap. Bayangkan kalau salah tarik kabel ya bisa salah-salah gitu kan. Ini kuning apa, merah juga apa ditandai gitu kan ya. Tuh kuning misalnya untuk lampu misalnya, merah untuk alarm misalnya gitu-gitu ya contoh. Ada juga, jadi warna tentukan supaya bisa identifikasi. Ini contoh suatu pekerjaan yang gagal di proyek dulu, akhirnya bayangkan kabel di bawah terasuk gini, ketika ada masalah susah diselesaikan contoh ya, jadi building itu nggak gampang engineering kalau kayak gini-gini karena lolos di dalam pemantauan ketika operasional bermasalah contoh gitu. Ini juga misalnya contoh satu proyek yang lain saya ikut di sini dulu, dari mulai tanah lantai sampai jadi bangunan gitu kan ya contoh. Itu dari saya Pak Leo, mungkin kita bisa buka ruang diskusi Pak. Oke, baik. Ya. Pak Beli, ya terima kasih banyak. Kalau ibarat restoran ini restoran yang all you can eat ya, jadi materinya cukup banyak, terintegrasi, dan saya pikir mungkin mudah-mudahan audiens memperoleh satu gambaran umum tentang bagaimana membangun sistem engineering dalam suatu building ya. Khususnya building yang cukup besar ya. Jadi soalnya ini boleh dibilang dalam tanda kutip mega project juga karena terintegrasi dari berbagai aspek ya. Silakan saya serahkan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan. Pak Beli siap? Ya, silakan Pak. Langsung aja ya, resen. Sebentar resen di sini saya lihat Pak Erik, silakan Pak Erik. Ya. Ya, Pak Erik, silakan Pak. Masih mute. Sudah nyala sih, tapi suaranya belum muncul. Kita ganti baru. Halo? Ya, masuk. Ya, kedengaran Pak. Clear Pak ya? Ya. Selamat malam Pak Leo, Pak Beli, dan Bapak-Bapak semua. Perkenalkan saya Erik Haryanto ya. Ya, saya mahasiswa S2 Universitas Kristen Indonesia. Saya ingin bukan menambahkan ya, hanya sharing aja. Kita ke Pak Beli bisa ke Circle of Building Engineering System Pak. Gambarnya Pak, slide-nya Pak Beli. Ya. Ini beberapa slide awal Pak ya, kalau nggak salah. Ini ya, ini. Nah ini dia. Ya. Nah di sini setelah, maaf saya juga punya pengalaman di mega project, ya kan. Nah terakhir itu saya mengerjakan ya MRT fase 1 dan juga IKEA Ion ya, IKEA Cakung. Nah ini Pak, untuk menambahkan, ternyata ya kan, ini saya bukan bicara setelah building jadi ya, saya bicara selama pra-construction dan perhitungannya sebelumnya itu. Nah di sini ternyata yang dominan juga itu arsitektural Pak, iya kan. Betul. Sivil, struktur dan arsitektural itu. Nah kita itu selalu memang MEP disuruh untuk value engineering kan. Seperti tadi pengkondisian udara atau ada tatanan udara di basement. Tapi kalau struktur dan arsitekturalnya tidak bagus, ya kan? Nah, bisa kita planning untuk minimize
energy consumption itu tidak dapat gitu loh. Betul, Dan itu akan panjang itunya ductingnya kan begitu seperti itu. Jadi saya hanya ingin menambahkan bahwa arsitektural juga di situ penting gitu loh Pak. Dan memang punya divisi sendiri mereka gitu loh. Divisi sendiri gitu loh. Itu Pak Beli, itu pengalaman saya gitu loh Pak. Dan di MRT pun dulu di bawah tanah sama mereka punya manajerial sendiri, ya kan. Memang interior di bawahnya arsitektural Pak, interior. Nah pemilihan bahan ada hubungannya juga ke energy consumption gitu loh Pak. Seperti itu. Itu aja Pak masukan dari saya, pengalaman saya Pak Beli, Pak Leo. Terima kasih dan Bapak-bapak semua. Baik Pak. Ya Pak Erik ya. Jadi memang benar Pak. Jadi arsitek itu kan bagian juga daripada sistem sebenarnya ya. Tapi saya berbicara memang khususnya memang pada sistem pendukungnya utama ya. Karena kalau kami bicara masalah arsitektural kan memang kita harus memenuhi kan gitu kan namanya selera ya. Selera dari ini kita memenuhi sebisa mungkin memenuhi kebutuhan di sana kan gitu. Jadi itu bagian dari sistem ya benar, tapi juga kita juga dalam sistem ini kita pendukungnya seperti apa sih supaya pastikan bahwa secara struktural itu tercapai dan juga secara pengurus tercapai misalnya. Jadi memang ini pada tahap desain awal, misalnya begitu kan ya. Kita hitung cukup apa tidak, tapi kalau kita masuk pada sistem sudah jalan memang mau tidak mau apapun sudah ada kita harus pastikan bahwa itu harus memenuhi kan begitu ya. Dan MEP presentasi untuk itu hanya 10% Pak. Yang besar itu sipil sama arsitektural. Betul. Ya saya mengikuti sipil dan arsitektural. Betul. Tapi pas ketika masuk ke dalam perawatan, ketika sudah jalan ya 90% ya MEP kan gitu. Iya betul Pak. Iya. Ya seperti itu Pak Beli, Pak Leo dan Bapak-bapak semua. Ya, baik Pak Erik. Silakan Bapak-bapak yang lain. Ada pertanyaan? Atau mungkin dari Bapak-bapak dosen silakan memberikan pertanyaan ujian. Guyon aja ya. Mungkin ada Pak Kam. Selamat malam Pak Kam, selamat datang. Ya. Maaf, saya terlambat. Ya. Malam ya. Pak. Malam. Saya tertarik tadi mungkin malah saya pikir wah jangan sampai terlambat UKI-nya, kita bikin program profesi insinyur dah. Iya, betul. Ya Pak Leo. Iya Pak. Kita siap-siap untuk membuat program profesi itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Mas. Setuju Pak. Betul. Ya karena memang ini materi yang nggak ada di kuliah Pak ya. Nggak ada justru. Ya memang harapan kami ya bisa memperkaya mahasiswa lah gitu ya. Supaya saling memperkaya lah gitu. Jadi banyak hal praktis yang sebenarnya kita nggak dapat di dalam perkuliahan ya. Jadi minimal membuka wawasan kita lah. Saya sendiri lihat, wow, ya ternyata di luar sana itu, ya itu seperti istilah saya tadi ya, all you can eat Pak. Jadi banyak bisa dicomot sana, comot sini. Jadi banyak yang tersaji lah yang bisa kita lihat. Iya. Ya saya jadi ingat dulu saya juga waktu kuliah memang dapat mata pelajaran seperti ini di luar kuliah, jadi seperti ekstrakurikuler gitu. Iya, oke. Dia ada kursus khusus gitu tentang ini. Dulu kita masih nyebutnya kursus instalasi gitu. Oke. Iya. Ya, baik Pak. Saya terima kasih nih, saya juga banyak sekali ilmu yang didapat. Jadi, terima kasih Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Kama ya. Jadi Pak Leo sebenarnya kan kalau saya sendiri pribadi kan memang ini bagian dari materi awal karena kami program saya juga di Timur kan seperti itu. Jadi kita punya silabus sendiri khusus dari saya dengan teman-teman itu untuk lebih jauh. Memang ini pembukaan, kalau kita bisa atur berarti kan minggu depan kan dari Pak John ya. John Hebat itu kan tentang itu juga berhubungan ya itu berhubungan dengan ini juga bulan depan kan. Jadi artinya bisa kesinambungan. Kita bisa nanti bahas khusus masalah MEP seperti apa, khusus misalnya tentang AC system seperti apa kita bisa bahas. Terus kita bisa bahas lagi
kita langsung ke best practice seperti apa gitu Pak ya, sistem dan best practice seperti apa. Terus kita juga bisa bicara masalah kelistrikan seperti apa. Kelistrikan kayak kita belajar kemarin tentang harmonik, tentang power quality sangat berpengaruh sekali di building saat ini kan begitu. Itu bisa banyak bisa dikembangkan. Jadi mungkin saya berharap sih nanti ada materi-materi berikutnya bisa menampung. Sebenarnya ini bisa masuk ke orang sipil juga, jadi kalau bisa diundang sipil juga Pak ke depan kalau memang ada sharing tentang gini juga ke sipil. Iya, betul. Itu karena saya bawa ini di Fakultas Sipil Perencanaannya Unpati gitu. Jadi karena supaya mereka bisa tahu juga bahwa ketika membuat bangunan baru itu bahwa ini ada di sana gitu kan. Orang arsitek sama orang sipil supaya ada kesinambungan antara MEP tadi kayak Pak Erik sampaikan tadi ketika proyek itu kan hanya mikirnya keindahan, mikirnya tentang tapi ternyata nggak pikir masalah jalur pipa bagaimana, jalur kabel bagaimana gitu kan, dan distribusi seperti apa kayak gitu. Itu sih gitu. Pak Beli, Pak Leo, ini Pak Ihsan nggak ikut ya? Kan Pak Ihsan yang udah ada kerja sama ke timur sana. Iya, iya betul. Pak. Ya. Oke. Jadi mungkin memang baiknya memang UKI lah yang secara resmi UKI dengan kerjasama ke situ. Ini ada Saul Teru nih Pak, angkat Ya, tangan. Saul Teru silakan Pak. Ya. Kalau ada pertanyaan. Ya. Malam Pak Leo. Ya malam Pak. Apa kabar? Ya. Mungkin saya juga tertarik dengan topik kali ini karena memang ya background saya sendiri sipil ya. Jadi mengenai materi yang tadi disampaikan oleh mungkin mau ada sedikit masukan juga sih untuk sekarang ini kan mungkin kita tahu bangunan sendiri itu ada yang namanya smart building ya yang sekarang lagi tren gitu. Iya. Iya, mungkin sekedar tambahan untuk betul. Smart building sendiri karena kaitannya itu sangat banyak dengan energi yang kita sendiri pelajari. Iya. Ya, jadi smart building kan tadi kita bicara terakhir kan masalah BMS tadi, BAS tadi ya. Makanya saya taruh paling terakhir itu di BMS BAS itu tadi. Karena BMS BAS itu adalah merangkum semua jadi satu. Jadi saya ngomong dari awal misalnya tentang MEP sistem, mekanikal elektrikal, terus sistem daripada aviasi sendiri, plumbing sistem semua sampai terakhir bahkan penerangan pun juga itu pun semuanya akan terkait dengan namanya sistem namanya smart building kan hanya masalah orang masuk pakai tangan gitu nyala lepas gitu kan. Tapi kembali lagi kepada kembali kepada BAS atau BMS itu sama. Jadi arahnya ke sana sebenarnya. Makanya sekarang bangunan-bangunan yang sekarang kan sudah bahkan kalau terutama hotel-hotel yang baru, hotel-hotel bintang 5, 5 star setahu saya sekitaran Jakarta sini, bahkan masuk kamar pun juga tidak perlu lagi pakai kartu gitu kan. Tinggal langsung tunjukkan scan HP-nya langsung masuk. Dia masuk langsung lampu nyala, AC nyala semuanya gitu kan. Sesuai dia keluar lagi lampu mati, AC mati sesuai dengan kebutuhan. Semua sudah arah ke sana semua. Saya pun sendiri, makanya kita kalau mau berbagi nanti kita lebih luas lagi nanti ke arah BMS smart building. Tapi sudah arah ke sana. Saya 2 tahun lalu di proyek di Taman Palem juga itu kita sistem itu sudah jalan. Jadi kamar tamu masuk, lampu nyala, AC nyala sesuai standar temperatur gitu kan 24 gitu. Ketika nanti tamu naikkan misalnya turunkan sampai 22, dia nyaman, dia tidur istirahat, dia tidak bergerak, sensor tidak bekerja, dia akan turun ke 24 misalnya begitu supaya ada saving di sana itu sudah arah ke sana semua memang. Makanya saya taruh paling terakhir adalah BMS atau BAS dan juga energi saving karena sebenarnya BAS atau BMS itu akan mengarah kepada saving energi gitu, arahnya ke sana. Tetapi sekali lagi yang kita hadapi saat ini adalah satu simalakama ini Pak Prof, Pak Kamar sama Pak Leo tentang power quality. Apa namanya? Tentang harmonik itu. Nah, yang lucunya kalau zaman-zaman kebetulan saya ikuti saya dulu di industri lama ya.
Dulu kita bingung masalah power factor. Ya kan, power faktornya contoh listrik ini kita mau sedikit jauh nih. Listrik power factor kita hanya tahunya pakai kapasitor yang sudah cukup. Nah, tetapi lama-kelamaan saat ini Pak Leo dan Pak Kama, ternyata PF lagi bukan jadi masalah PF itu, power factor. Kenapa bangunan-bangunannya sekarang itu kalau pasang kapasitor bank tidak berfungsi Pak? Karena apa? Power factor sudah 0,9, bahkan ada yang 0,98, 99. Kenapa? Karena penggunaan semikonduktor, penggunaan VRF sistem itu banyak menggunakan kapasitor, gitu kan, untuk menggapai. Contoh untuk starter pompa yang besar, cukup dengan kapasitor itu sudah bisa kan, bagi contoh misalnya. Sehingga akhirnya saya sudah temukan beberapa 5 tahun terakhir, baik di project yang baru tidak pernah lagi power factor di bawah 0,9, gitu. Sudah jarang. Tapi lari kemana masalahnya? Ke harmonik tadi. Itu yang jadi masalah saat ini. Jadi itu si malakama, sehingga makanya kalau contoh kita punya teman kita, punya Pak Hedi itu, kalau soal begini itu ladang uang buat dia gitu kan. Karena memang karena arahnya ke bagaimana mengurangi harmonik itu tadi gitu. Jadi sudah bicara power factor sudah enggak lagi. Saya dulu di industri tahun 2000-an akhir, 2000-an awal misalnya itu, kita bingung masalah kapasitor bank kan harus on kan terus. Ketika masuk sistem PLC masuk, PSD masuk, yang tadi kita pakai Star Delta yang besar-besar itu, atau pakai sudah hilang semuanya, panelnya hanya ganti dengan PSD, mulai tidak ada lagi masalah dengan kapasitor bank, tidak masalah, tapi tiba-tiba muncul ledakan, tiba-tiba kebakar, tiba-tiba ini ya itu Pak. Memang ada satu hal sisi lain di dunia industri, khususnya di penggunaan sistem tadi, smart building tadi itu, gitu Pak. Gitu. Oke, baik Pak, ada pertanyaan dari Pak David, mungkin silakan. Ya, dibuka aja, kita diskusi aja nih Pak David. Terima kasih Pak. Ya, Selamat malam Pak Berto. Malam. Terima kasih Pak sudah sharing ini Pak, building engineering system management. Pak, saya mau nanya aja nih Pak, seperti biasa di hotel atau gedung. Itu tadi saya lihat ada IK di situ ya. Itu bisakah kita buat acuan untuk menghitung energi cost di dalam gedung gitu Pak Beli? Bisa dipakai, bisa. Itu kan, tapi sekali lagi itu tidak ada acuan baku saat ini di Indonesia, belum ada. Ya, kalau David kan tahu kan, kayak ada beberapa asosiasi kan buat survei itu sama Kementerian SDM untuk menentukan angka IKE-nya itu. Sampai dengan hari ini belum keluar. Makanya kita tuh masih acuan kemana USA punya itu yang dipakai, itu USA sebenarnya, angka-angka dari USA. Ya, jadi United Nations itu kan, itu program energi terbarukan itu masih arah ke energi lah, itu arah ke sana. Atau juga yang sekarang masih dipakai itu dari Green Building Council, itu yang dipakai. Jadi Green Building Council itu dipakai. Itu, tapi Indonesia pun juga masih belum ada peraturan resmi berapa angkanya. Jadi kita masih acuan ada 2, masih abu-abu, satu dari USA standar itu, satu lagi dari Green Building Council itu yang dipakai saat ini. Tuh, makanya sampai dengan tahun lalu sempat survei, tapi dari SDM melalui suatu asosiasi engineering itu belum dapat angka. Jadi kita diminta isi dari building itu, diisi berapa sih konsumsi energimu, berapa luas bangunanmu gitu kan, dan berapa ini gitu kan ya. Itu sampai sekarang belum ada angka yang keluar dari SDM, berhenti angkanya. Makanya tadi saya tunjukkan tadi di BPPT, kalau memang bisa dibuka, BPPT itu dia apa namanya, sebentar saya, BPPT itu dia jadi BPPT misalnya contoh saya tadi laporan tadi ini, dia juga angkanya ada nih, tetapi angkanya ini kan tidak jadikan patokan sebagai survei. Tapi dengan hari ini belum ada angka yang cuma ada awal tadi ya, dia ada standarnya. Jadi memang belum ada angka yang baku yang dipakai, tapi sekali lagi yang angka saya tunjukin tadi kita saat ini kita pakai sebagai acuan. Kalau di internasional, khususnya kalau di building di hotel, tapi itu pakai 350, ya pakai 350 meter KWH per meter persegi per tahunnya yang dipakai. Ini kayak gini dia ada IK-nya di gedung komersial misalnya contoh
rata 202 kan gitu kan ya. Gitu. Sedangkan yang di Green Building Council itu pakainya sekitar 350 salah itu 400. Jadi besar. Gitu kan, sedangkan kalau dari saat ini sudah di 202. Hasil daripada survei daripada BPPT sendiri kan begitu angka ini. Untuk rank IKE-nya ini. Jadi kalau hotel misalnya bintang 3 berapa angkanya, bintang 4 berapa, bintang 5 berapa. Tapi keputusan resmi belum, itu kan. Gitu. Tapi kita bisa optimis bisa dibawa bisa sampai segini kan, karena yang angkanya masih ada. Saat ini masih dipakai antara 300 sampai 350 itu yang dipakai di building secara umum. Tapi tidak ada acuan pasti gitu kan. Tuh. Silakan mungkin Pak Leo, mungkin ada yang bertanya lagi Pak. Ya silakan, ada yang kita buka diskusi juga boleh. Pak Agus silakan Pak Agus. Ya, selamat malam Pak Berto, Pak Leo. Iya. Kenalkan saya Agus Salim dari Lampung. Iya. Kebetulan saat ini masih semester 2 di Universitas UKI, Pak. Saya mau sharing saja. Ya. Kebetulan pekerjaan saya sehari-hari di Badan Inspeksi Sertifikat Layak Operasi, Pak. Jadi kalau tadi Pak Berto tadi sampaikan tuh bagus sekali itu. Saya sangat tertarik kalau memang itu dilakukan sistem kelistrikan itu waktu diadakan pengukuran dan pengujian untuk layaknya kayaknya sangat standar sekali. Pak Berto yang saya tanyakan tadi itu Pak Berto untuk sistem kelistrikan itu tadi kan dijelaskan di medium volt dengan low volt Pak ya, voltage ya. Iya. Tegangan menengah dan tegangan rendah Pak. Ya, untuk mengetahui penampang-penampang yang disalurkan tadi dari primer ke sekunder segala macam yang ada di bangunan tadi itu untuk pengontrolannya tuh kalau nggak salah tadi pakai sistem SCADA Pak ya? Ya itu kalau SCADA itu kan untuk yang BMS ya, gitu. Iya. Ya kalau untuk kontrol juga bisa pakai SCADA juga untuk yang switchingnya, untuk kita sini pakai SCADA kita, ya. Kita pakai SCADA untuk di busnya. Kita pakai SCADA sistem untuk ya switching. Mana ya? Nah untuk mengetahui temperatur kalau misalnya kabel itu sampai beban berlebih untuk pengantarnya panas segala macam itu indikatornya menggunakan apa Pak ya? Saya juga jadi, belum ini. Kalau di SCADA itu kan semoga sudah ada seharusnya, tapi kan mahal karena biasanya kan ada thermal system ya. Temperatur thermal system yang dikombinasikan dengan sistem proteksi. Tapi itu kan mahal Pak, gitu kan? Itu bisa dipasang. Alatnya kalau dari contoh merek tertentu misalnya yang besar pemainnya ada 2 merek besar di sistem listrik itu dia punya sistem ada untuk adopsi. Jadi dia bisa deteksi berapa sih nilai unbalance tegangannya, berapa sih temperaturnya, berapa kabelnya itu bisa Pak. Tapi itu mahal. Nah makanya kan dari kita itu secara umum itu kita harus pastikan bahwa desainnya sesuai Pak. Gitu. Jadi ukuran kabel segini itu maksimum berapa tegangan berapa ampere sana yang dilewati gitu Pak. Yang kedua itu harus ada pengecekan tahunan Pak. Itu kami lakukan. Yang paling pengecekan tahunan tuh untuk lengkap untuk diagnosis Pak. Bisa pakai Prodiak Corona, Prodiak apa namanya? Prodiak sistem untuk ngecek kondisi dari kabel sendiri atau isolasi juga bisa tegangan isolasi. Yang paling umum adalah kita pakai termografi sistem. Nah, termografi itu per 3 bulan. Saya pikir tadi Pak Belly, kenapa nggak pakai RTD aja di RTU-nya tuh masing-masing? Kan murah jadinya. Ya, gimana Pak Prof? Pakai RTD. Oh, room tempat diferensial gitu atau gimana? Iya, resistance. Oh, resistance. Iya, tapi itu kan memang kalau untuk sampai ke arah bisa kontrol itu tuh mahal Pak. Oh, itu. Mahal banget. Iya, untuk sampai ke arah bisa dipantau. Katanya udah bisa langsung di RTU itu udah bisa langsung terima. Iya, makanya perlu ada penambahan alat yang seterusnya dipasang, bisa masuk olah ke sistem dulu gitu kan, baru dibaca gitu kan, bisa memang. Tapi memang sekali lagi untuk itu kan untuk alat bacanya Pak, untuk display, tapi untuk alat untuk deteksi kan bukan murah. Untuk displaynya mungkin iya, untuk konversi misalnya apalagi tegangan menengah 20 kV. Itu kan alat ukurnya kan nggak bisa aja alat ukur yang biasa contoh begitu misalnya. Memang ada
sudah di sistem itu sudah ada CT sama PT, tapi kan untuk mengolah data itu kan butuh ini kan, butuh apa? Butuh alat khusus. Contoh kayak kami, misalnya kami kepingin pastikan bahwa kabel ini masih bagus isolasinya, itu nilainya mahal sekali Pak untuk ngecek begitu. Kalau online ya. Iya, karena itu sangat mahal. Jadi sehingga yang paling mungkin adalah kembali ke preventive maintenance-nya. Jadi misalnya contoh kita cek prode misalnya setahun sekali, itu pun memang mahal banget juga. Tapi juga yang paling sederhana adalah kita cek apa namanya visual check sama thermal scan itu, termografi. Iya, thermal scan. Itu. Kalau yang sampai bisa ngecek bahwa bebannya apa, coronanya berapa, ini berapa, ada flash over atau enggak, itu mahal gitu. Kalaupun jangan kan pasang online, pasang untuk kita tes saja, untuk tes random aja itu tes dengan on-site tes saja itu sangat mahal harganya gitu. Yang menarik di saya itu adalah yang pakai apa metode remaining life assessment. Kalau remaining life assessment tadi itu kan kita bisa mulai dengan pengukuran maintenance tadi itu dan trendingnya. Betul Pak. Itu kita pakai situ, makanya kita tentukan, kita jalankan itu sekarang memang Pak. Dari dulu memang kita arahnya ke trending, makanya di building itu kita harus benar-benar di history Prof. History harus benar-benar jelas, historical itu harus ada. Jadi kita bisa tentukan, oh ini sudah bermasalah, sudah ini gitu. Betul. Bahkan yang mungkin yang kadang-kadang ini paling rumit sebenarnya malah contoh misalnya trafo, terutama yang pakai oli ya, yang summer trafo itu orang mungkin hanya cukup dengan mengukur misalnya tegangan tembus, itu nggak cukup gitu kan. Ternyata di dalam, memang kalau di dalam pengukuran oli trafo itu memang ada banyak hal sudah diukur. Kita bisa tahu bahwa ini sudah degradasi belum isolasinya, kabelnya sudah gosong belum, dengan hasil tes dari olinya saja sudah tahu. Tapi itu mahal, ada tahap-tahap lain lagi, pengecekan lain lagi. Kalau kandungan CO-nya sekian, CO2-nya sekian, itu artinya apa? Itu sampai sana sudah ada sekarang itu Pak Arasan. Nah, DGA itu kan sudah kita sudah bisa mengukur apa DGA-nya itu kan, ada laboratoriumnya udah bisa. Betul. Nggak harus keluar negeri lagi. Nggak perlu, Indonesia sudah ada. Nah, kita pakai itu sekarang itu. Jadi DGA kan degasifnya, tapi intinya adalah lebih jauh lagi ke dalam, dengan angka itu kita bisa lihat, oh ternyata sudah rusak selulosenya, sudah rusak isolasi kabelnya. Itu sudah pernah berapa kali flash over, bahkan sebenarnya dari hasil pengukuran CO2 pun juga. Nah, makanya ada yang salah ini nih, sedikit pengetahuan juga tambahan nih. Kita kadang-kadang lakukan langsung purifikasi. Nah, itu dengan purifikasi sebenarnya Prof hilangkan jejak permasalahan sebenarnya. Gitu. Memang purifikasi itu langsung turunkan tegangan tembus, iya. Tapi kita kehilangan jejak apa? Kehilangan jejak proses. Makanya biasanya kalau kami lakukan itu, kami pertama ketika lakukan pertama misalnya angkanya, contoh misalnya tegangan tembusnya temunya misalnya 30. Nah, kita ukur lagi, oh 30 nih, kita ukur lagi coba bulan depan lagi, atau 3 bulan lagi. 50 gitu. Nah, nanti angka-angka kita lihat, angka CO-nya, angka apa, ternyata ada kenaikan di sini. Oh, berarti bermasalah di sini. Langkahnya apa? Apakah harus dibongkar, diisolasi ulang, ini ulang gitu. Nah, kadang-kadang kita hanya ukur tegangan tembus, langsung kita lakukan purifikasi. Wah, ini hilang ketahuan. Nah, kadang-kadang kan itu. Kan kalau standar kan masih jelas sampai kalau trafo baru, oli baru itu kan 70 kV ya per 2,5 mm misalnya kan. Tapi kalau untuk yang sudah jalan misalnya 40 sampai 50 itu. Nah, kadang-kala 40 kita sudah bingung gitu kan. Kita langsung lakukan purifikasi, itu hilang jejaknya. Ternyata ada masalah di isolasinya apa. Itu ada angka DGA tuh lengkap supaya bisa tahu, jangan langsung purifikasi. Gitu. Purifikasi memang hilang. CO-nya hilang, bisa contoh misalnya gitu. Karbonnya misalnya bisa hilang, misalnya, tapi jejak permasalahannya itu kabur gitu. Kayak gitu. Ya, makasih Pak Berto. Iya. Dapat ilmu. Biasanya kalau saya melakukan pengukuran di trafo gitu, distribusi itu untuk nyatakan layak itu kan saya hanya cukup megar, belum ada lain-lain. Patokan saya di megar. Ketika tahanannya mencapai 20 kV, misalnya di atas 20 atau 25, saya nyatakan udah bagus. Tapi kalau di angkanya 5 antara 10, ini
biasanya di main saya itu perkiraan saya itu di olinya yang kurang atau kurang bagus segala macam. Nah dengan seperti diskusi kayak ini saya akhirnya dapat ilmu tambahan gitu. Makasih Pak Berto untuk kalau bukan juga saya melakukan pengukuran, saya periksa di terminal-terminal baik itu di LPMDP, di SSDP. Jika itu sering terjadi kebakaran karena loss kontak, pengenjangan kabel. Itu namanya ya. Kadang kencang itu ya saya periksain Pak itu. Nah, makanya di sisi itu nggak cukup karena contoh kayak kami misalnya kita sudah cek tegangan tembus aman ya, atau megar tegangan tembus megar semua. Tegangan tembus dengan megar beda ya. Tegangan tembus kan untuk olinya. Megar itu kan untuk isolasi kan gitu kan ya. Terus itu juga ada namanya pressure test juga sama sebenarnya, tapi dengan megar hampir sama, tapi harus sampai sama. Pressure test kan pakai berapa? Pakai 2 kali 20 kV ya, itu kan jadi 40 kV misalnya untuk tekan ke dalam untuk pressure. Itu masih nggak cukup karena ternyata masih timbul, ternyata ada masalah, muncul flashover gitu kan, muncul yang lain-lainnya, misalnya ternyata corona muncul. Nah, ya saya bilang tadi awal tadi, makanya lebih jauh lagi yang paling mahal itu prodiag test itu. Jadi prodiagnosa gitu, itu jadi akan tahu bahwa ini sudah seberapa besar permasalahannya yang muncul gitu. Itu banyak kalau Pak Agus belum mengukur atau memeriksa oli dengan DGA itu? Belum Pak. Oh. Saya hanya untuk tegangan isolasi aja Pak, yang dari ESDM itu yang lampirannya itu yang ditanyakan hanya tahanan isolasinya Pak, yang saya upload terus kan begitu. Biasanya trafo manufakturing ya Pak ya, biasanya DGA itu diambilnya. Oh enggak, jadi DGA itu enggak, jadi bisa ambil sendiri. Ambil sendiri itu langsung PT-nya datang, dia ngambil, dia analisis. Jadi laporannya itu ada dasarnya tuh ada 2 atau 3 parameter dipakai. Jadi ada grafiknya muncul nanti kandungan CO, kandungan CO2, terus kandungan apa lagi ya, kandungan selulosa apa segala macam itu muncul semua. Itu muncul. Itu bisa sendiri. Sulfurnya. Iya, kandungan sulfur. Jadi itu bisa. Itu ada lisensinya nggak Pak? Ada lah, itu kan dari perusahaan penunjuk resmi. Enggak, maksudnya untuk yang mengambil sampel tersebut, apakah lisensinya ada, kan begitu? Ada. Karena itu yang biasa kita lakukan itu kita tetap pakai vendor gitu loh, iya kan? Iya, vendor lisensi. Vendor harus. Vendor. Ya memang punya tujuan untuk itu. Kan memang mereka akan lakukan analisis. Kayak kami misalnya contoh, anggaplah 2-3 tahun lalu, atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kami itu hasil itu kita cek ternyata butuh ada tahap lagi berikutnya, tesnya lagi. Gak cukup hanya dengan DGA, ada tambahan lagi satu lagi, tes lagi, saya lupa namanya apa, untuk memastikan bahwa benar-benar layak apa tidak gitu. Kalau dengan jadi DGA itu analisis kandungan gasnya yang menunjukkan bahwa ini bermasalah isolasinya ataupun olinya. Nah setelah dapat itu dilihat trennya ternyata naik terus ini dalam 3 bulan pertama nih. Lakukan langkah berikut. Iya, dengan PDA kan? Iya, dengan terus lakukan PDA benar. PDA test. Yang kedua lakukan PDA test. PDA test untuk memastikan bahwa trafo ini masih bagus apa tidak. Nah, kalau sampai tahap ada PDA, berarti rekomendasi harus ada rekondisi trafonya, misalnya perbaikan total gitu. Wah, hebat Pak Berli. Mantap Pak. Mantap Pak Berto. Iya. Silakan Pak Yari. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi? Iya, saya Pak, sekali lagi Pak. Ya, boleh silakan Pak. Pak Berli kembali tadi ke yang Pak gambarnya yang ditanyakan Pak Agus Salim. Ya, bisa Pak. Ya. Nah ini yang mau saya tanyakan ini, mumpung ada banyak expert nih ya di sini. yang biasa kita lakukan adalah untuk yang Pak Berli katakan maintenance itu benar sekali ya kan. Dan setiap kita dimonitoring di SCADA. Jadi yang bawa isolasi atau apa temperatur, kita hanya kasih sensor di panel-panel tersebut. Nah, panel-panel tersebut saja. Seperti contoh kita pasang fire suppression di panel tersebut, ya kan. Nah, sensornya kita tarik ke
ruang kontrol kan seperti itu ya. Nah ini yang mau saya tanyakan Pak, yang masalah isolasi yang ditanyakan Pak Agus Salim tuh. Kita kan dari panel distribusi ke panel misalkan MV atau HP itu kan sepanjang jalur misalkan 50 meter atau 60 meter. Nah tadi kan untuk mengatasi kebocoran itu kan kita tidak tahu. Nah ada tidak Pak sensor atau alat agar kita tidak usah mencari-cari gitu sebelum terjadi boom kan gitu. Kita sudah ada sensor dulu di mana ya di sekada tersebut gitu loh. Ya, Sejauh ini ya tidak ada Pak ya, makanya hanya tidak ada ya. Yang sepanjang jalur tersebut tidak ada. Tidak ada, makanya hanya bisa lakukan lakukan namanya Megger test Pak. Megger test ya, pun itu juga. Kan maintenance Pak ya. Iya itu loh, bukan maintenance itu pun juga Pak daripada pengujian. Kalau maintenance Pak ya kita ganti isolasinya, kita ganti yang terminasinya, contoh bisa begitu. Tapi Megger test itu untuk memprediksi permasalahannya Pak. Iya betul Pak Billy. Gitu. Artinya itu kan sebelum kita keluar dari Pak Agus Salim kan ngecek tuh nantinya kan keluarlah sertifikat tersebut kan. Nah maksud saya selama perjalanan itu beroperasi, ya kan, adakah alat seperti contoh ya alat di saluran udara seperti itu loh. Mana yang masih bagus atau apa kan mungkin ada ya kali ya di PLN ya. Nah untuk kabel atau basda. Tidak ada. Hanya bisanya lakukan dengan Pak Erik, ada tuh pakai PDA itu, partial discharge. Ya itu bisa, tapi kan harus bisa langsung lokasi, mendetek lokasi Pak. Ya, tapi maksudnya itu kan harus melakukan pengujian khusus karena pengukuran khusus kan Pak. Tidak bisa bisa online loh Pak. Bisa online. Bisa. Tapi kalau dalam ini di dalam jaringan tanam itu bisa kan? Bisa Pak. Bisa. Dia pakai ini kan, bisa. PDA aja, kan dia pakai radio dari radiografi ya. Sendiri. Ya. Makanya kemarin tuh waktu saya dengar dari Pak Kamarus ya, PLN sudah melakukan itu di saluran udara ya, Pak Kamarus ya? Untuk saluran udara ya. Iya. Untuk yang semat apa itu namanya? Iya itu. Makanya itu kan untuk tegangan saluran udara, tapi kalau building kan kita ya. Kalau building kan sebetulnya building itu kan kabelnya sih kilometeran lah itu Pak. Iya betul Pak, betul. Walaupun ukurannya kecil-kecil. Iya. Makanya itu agak susah untuk bisa untuk lebih jauh kan gitu. Mungkin PDA diaplikasikan ke gedung-gedung kayak begitu. Terutama untuk yang yang ukuran besar dan tegangannya lebih tinggi. Betul. Jadi tegangan menengah dari trafo, circuit breaker ke trafo gitu. Iya, itu. Itu sih Pak. Jadi kalau untuk mau benar-benar kalau aplikasi di ini udah murah juga saya bilang tadi itu kan. Bukan murah dan intinya mendingan sudah ganti kabel baru, tarik baru. Misalnya contoh. Tapi berkali-kali ganti kabel mending lah daripada pakai PDA. Beli PDA satu online. Betul. Bisa dipakai di mana-mana, sensornya aja ditempatkan gitu loh Pak. Yang memang yang mungkin ya yang untuk harga terjangkau ya kita dengan ya Megger tadi itu dengan itu paling mungkin itu, tapi pun tidak tahu di mana posisinya yang bermasalah kan, apalagi yang core-nya 3 itu, waduh yang TM itu kalau satu core tunggal kan ya sudah lebih aman gitu kan. Ya karena begini Pak, sama dengan seperti pipa firefighting ya, artinya tanah itu kan mengandung korosi ya, sedangkan firefighting itu kebanyakan pakai black steel ya, kita tanam karena kita tanam itu karena estetika ya. Nah ternyata setengah tahun ataupun 1 tahun itu sudah ada kebocoran kan begitu. Sedangkan dalam tanah kan begitu. Nah itu yang sulitnya seperti itu, sama seperti kabel gitu pada saat perjalanan waktu kan begitu. Nah kalau memang ada sensor lebih bagus kan begitu. Ya kalau yang hidran kan itu kan bisa pakai tapi kan ya yang namanya termografi juga bisa. Makanya sekarang yang fire hydran itu Pak, ya kita
menyarankan untuk yang black steel itu tetap di atas gitu loh, di atas tanah, ya kan? Iya. Nah, kalau yang di bawah tanah itu tetap pakai HDPE kan begitu. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Kamarus, Pak Berto. Iya. Ya, nanti coba PDA kita cari, Pak. Betul, mau lihat-lihat lagi. Ya, sekali lagi Pak Kamas, Pak Dokter, Pak Prof. Pak Berto, saya kalau mau ngetahuin SKTM untuk gangguan, saya injek dulu pakai yang hipot, Pak. Biasanya kan kalau meger kan hanya 10.000. Saya beri approval. Ini kalau yang itu sampai dengan 40.000. Saya pakai hipot. Ya itu namanya high pressure test, Pak. Gitu. Oh, itu namanya ya. Ya, istilahnya high pressure test. Tapi itu kalau megar test pun juga ini secara umum ya di best practice ya, itu tidak boleh berkali-kali kalau untuk high pressure test itu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Itu sama saja dan Bapak bisa pecahin pipa itu kan gitu. Oh, 50 PDC Pak ya? 50.000 PDC ya? Biasanya makanya high pot itu hanya paling enggak sekali sampai 2 kali dalam masa pakai kabel. Terutama awal instalasi awal toh. Instalasi awal hanya sekali toh. Apa kedua kali itu bisa bermasalah itu, apalagi salah lupa off kan tiba-tiba kan bisa masalah. Ya memang dianjurkan memang ya megar untuk maintenance gitu kan, itu dia untuk hanya tes itu, bukan untuk yang ya. High pot ini bisa dipakai untuk mencari lokasi. Iya. Setelah megar dapat, baru di high pot meledak dia gitu. Iya, itu bisa untuk kalau untuk PLN Pak ya kan gitu. Kalau untuk building kan kita enggak berani. Artinya kan terlalu jauh. Iya, kalau memang gitu, kalau PLN memang sengaja di high pot supaya meledak kan gitu. Nah, kalau kita dalam building kan kita tahunya misalnya kan kalau standarnya kan 0,1 kilo ohm ya per volt kan gitu. Kilo ohm per volt misalnya. Jadi 0,1 kilo ohm per volt kan begitu, atau ya 100 kilo volt 100 berapa gitu, itu tinggal kali aja per volt berapa kan begitu per ini ya. Kalau angkanya misalnya di bawah 500 itu atau di bawah 500 ya itu mungkin perlu lah, tapi kan jarang kita lakukan, tidak berani kan gitu. Toh pemakaian kita juga fluktuatif berapa sih kan gitu kan, di bangunan 20 kV Pak, placementnya sampai 24 kV kalaupun ini kan begitu gitu. Cukup Pak, makasih Pak Billy, Pak Leo dengan Pak Kamas dan rekan-rekan. Saya nambah wawasan, nambah ilmu. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan saya lihat jam sudah hampir jam 9 Bapak-Bapak. Kelihatannya diskusinya bisa menghangat ini kalau kita biarkan. Tapi karena waktu kita terbatas, saya pikir mungkin kita akhiri di sini Pak ya. Jadi mungkin kita bertemu di berikutnya, atau Pak Billy mungkin ada materi lanjutan Pak, bisa nanti kita atur ya, supaya lebih banyak lagi kita belajar. Pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak, kira-kira ada materi yang bisa dijadikan tesis di tempatnya Pak Billy Pak? Dari sisi manajemen energi misalnya. Bisa itu tadi Pak Billy sudah bilang data penggunaan listrik dan sebagainya itu terdata dengan baik Pak gitu. Ya, barangkali mungkin ada topik yang bisa dijadikan tesis untuk mahasiswa S2. Jadi pertama sebagai bahan tesis, yang kedua si mahasiswanya dapat pengetahuan lebih praktis, yang ketiga membantu ya perusahaan lah melihat dari orang luar gitu ya. Seperti itu. Tapi Bapak seperti Pak Leo kan tahu, itu kalau sampai itu kan masalah dapur kadang ya, itu susah banget. Iya. Jadi kita itu masalah dapur itu kan. Jadi memang agak susah kalau sekedar untuk kita misalnya untuk supervisi bantu seperti apa. Tapi kalau sudah itu memang masalah dapur. Karena ketika tahu konsumsi listrik, berarti tahu berapa sih duitnya perusahaan gitu. Betul. Iya. Jadi pila-pila aja Pak yang bisa dijadikan sesuatu yang umum kan, mungkin bisa ya. Mudah-mudahan bisa sih Pak. Jadi ya. Nanti ada mahasiswa yang bisa jalan-jalan ke tempat Pak Billy gitu ya. Kalau sekedar ini bisa, karena kalau kita mau kunjungi, mau lihat ini bisa diatur lah. Ya. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke Bapak-Bapak, terima kasih untuk kehadiran dalam sharing knowledge yang pertama ini. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa ikut pada sesi-sesi berikutnya.
terima kasih untuk Pak Kam dan Pak Rismen yang sudah bisa hadir. Mudah-mudahan Maaf saya sudah nyuri panggung nih Pak Beli. Udah Pak. Nggak apa-apa Pak, kita informal aja Pak. Yang penting kita belajar Pak. Mahasiswa justru belajar lah. Yang mahal tuh diskusinya Pak Kama, bukan materinya. Materi mah tinggal googling mah dapat. Karena gitu kan. Judulnya sharing Pak. Justru yang mahal nih Pak Leo diskusinya gitu. Betul. Terima kasih Pak Beli, Pak Leo, terima kasih Pak Erik, Pak Agus. Pak Iksan tadi nggak keluar. Ya, suatu waktu mungkin Pak Kam bisa sharing juga Pak ya. Boleh Pak, nanti kapan-kapan. Ya. Nanti kita atur Pak ya. Ya. Supaya ilmu-ilmu yang mungkin belum ada di perkuliahan bisa muncul di sini Pak. Siap. Baik. Oke Pak, nanti kita atur ke depannya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat beristirahat. Terima kasih untuk hadir pada malam hari ini ya. Sampai bertemu lagi. Sebelumnya kita foto dulu. Terima kasih. Oh iya siap. Kita foto bersama dulu. Silakan buka kamera. Sayang banyak yang sudah live ya. Ada masih ada berapa lagi? Banyak Pak. Masih banyak ini kayak masih banyak nih. Dulu nih Pak. Ya mungkin silakan buka kamera. Ya. Oke. Stop Ada Pak sharing Ari. dulu Pak Beli. Ya, saya tunggu dulu ya. Yang lain-lainnya silakan. Yang mau buka kamera. Oke, siap. Saya snapshot ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin Uki unggulnya dari tunjuk. Saya nggak bisa karena saya harus motret, Pak. Ya. Uki unggul. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih ya. Malam. Sampai ketemu. Selamat malam. Oh ya, untuk link meeting malam ini bisa dilihat di YouTube ya. Sudah di-share Pak Roy juga. Jadi ada dokumentasi, jadi kalau mau nonton bisa di YouTube. Kalau materi Pak Beli nggak ada Pak ya? Bisa nanti di-share ya. Slide-nya ya. Iya, slide-nya Pak. Ya, nanti dibintangkan Pak. Dibintangkan, mudah-mudahan dia bisa share di grup langsung ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Izin live Pak. Ya, silakan Mbak.